Bab NK 681. Apakah Sopong sakit? Ding. Memori terbuka tambah 1. Ding. Ruang kesadaran 3 dimensi, dasar. Dengan 3 pemberitahuan sistem, mata Sopong langsung bersinar. Setiap paket hadiah membuat orang menanti. Ia menarik napas dalam, bersiap lalu memerintah. Buka paket pengalaman membuat kecap. Ding. Paket pengalaman kecap sedang ditransmisikan. Segera rasa sakit tajam muncul, banyak pengetahuan dipaksa masuk ke kepalanya seperti badai, terukir jelas. Perasaan itu berlangsung 4-5 menit lalu berhenti. Ia menghela napas, merapikan ilmu baru. Dari namanya sudah tahu, isinya tentang metode, proses, dan catatan membuat kecap. Tapi perlu kedelai, ia tak yakin ada di Pulau Huyen Nguyat. Mungkin berguna nanti. Gumamnya, lalu memerintah, gunakan memori terbuka tambah 1. Ding. Memori terbuka tambah 1. Refleksku juga jadi cepat. Ia mengepal tangan, mengayun ringan, sensasi itu nyata. Semua gerakan mengikuti otak, memori yang kuat membuat reaksi meningkat. Rasa ini lumayan. Ia tersenyum, kalau berlanjut ia bisa jadi jenius. Ia menoleh, menyingkirkan helai rambut di dahi gadis itu. Buka ruang kesadaran 3 dimensi. Ia memerintah. Ding. Ruang kesadaran 3 dimensi sedang ditransmisikan. Ia merasa seperti palu menghantam kepalanya. Pandangan gelap, pingsan seketika. Sial. Itu kata terakhirnya sebelum jatuh. Pagi berikutnya, sinar mentari terang masuk. Van Han sudah bangun, sibuk di dapur. Ngo? Sopong mengerutkan kening, membuka mata, mulut kering, bibir pecah, ia menjilat bibir, menoleh ke arah gadis di dapur lalu memeriksa tubuhnya. Ia tak menyangka paket tadi malam membuatnya pingsan. Ia berbaring sebentar, memeriksa tubuh, tak ada yang aneh selain sakit kepala. Ia bangkit, memijat pelipis, pusing. Sopong, kau sudah bangun, cepat minum air, bibirmu kering. Van Han memberi secangkir air hangat. Baik. Gluk-gluk. Ia meneguk habis, tubuh terasa lebih nyaman, meski kepala masih berat. Sopong, apa yang terjadi? Kau terlihat lemah. Ia meraba dahinya, mengerutkan alis, tidak demam, tapi kenapa wajah pucat? Tidak apa, hanya pusing sedikit, sebentar lagi hilang. Ia menggenggam tangannya, menenangkan. Mungkin tidur tak nyenyak, jadi semangat turun. Ia tersenyum lemah. Aku sudah bilang jangan begadang, kau tak dengar. Ia memarahi. Tak akan lagi. Ia berjanji. Siapa yang percaya? Ia mencubit hidungnya, kesal tapi sayang. Kesehatan paling penting, jangan sakit. Aku tahu, biar kau awasi aku. Ia tersenyum hangat. Aku tak mau, andalkan dirimu. Ia mendengus lalu pergi dengan cangkir. Sebentar kemudian ia kembali dengan air madu. Minum ini, akan lebih enak. Ia meminumnya, entah sugesti atau nyata, pusingnya berkurang banyak. Istirahat dulu, nanti kupanggil saat sarapan siap. Lega, ia kembali ke dapur. Sopong, bagian mana tidak enak? Liu Yetu bertanya. Tak serius, hanya pusing. Ia menjelaskan lembut. Pusing? Apa karena makan daging liar berlebihan? Ada parasit di otak? Liu Yemong membelalakan mata. Mulutnya berkedut, ini kutukan? Kalau tak bisa bicara baik, diam saja. Liu Yetu menegur. Hehe, cuma bercanda. Liu Yemong meringkuk, tapi tetap menyentuh dahinya. Suhu normal. Mau minum air hangat lagi? Liu Yetu bertanya lembut, wajah khawatir. Tidak, tadi sudah minum. Ia melambaikan tangan. Kalau pusing, mau kupijat kepala? Liu Yemong menggulung lengan baju bersemangat. Tidak perlu, sebentar lagi hilang. Ia tertawa kecil. Tak apa, kubantu, kau akan nyaman. Ia duduk di samping, jari-jarinya memijat pelipisnya lembut. Nyaman sekali. Ia menutup mata, memuji. Hehe, aku belajar dari dirimu.
Ia tertawa mengingat semalam. Lumayan, sudah dapat intinya. Ia memuji. Sekarang jauh lebih baik. Ia menghela napas lega, benar-benar lebih baik dari tadi. Bab 682, Perencanaan Masa Depan. Ah, aku hanya agak pusing, belum lumpuh. Sop Hong tersenyum pahit, lalu duduk lega. Hai. Liu Ye Mong menjulurkan lidah dengan riang. Mereka berempat duduk di sekitar meja kayu. Sarapan hari ini adalah sup sayuran liar dan pati kudzu, keduanya hidangan ringan. Kalau pusing jangan makan berminyak, minum dulu semangkuk sup ini. Fan Han menaruh mangkuk di depan Sop Hong, berkata lembut. Meski tidak seanak buatanmu, rasanya seharusnya tidak buruk. Ho. Sop Hong tersenyum, mengambil mangkuk tanah liat, menyesap sup panas, lalu tertawa kecil. Rasanya sama seperti dulu, tetap enak. Sop Hong, bagaimana cara memasak sup itu? Liu Ye Mong penasaran bertanya. Mau tahu? Sop Hong mengernyit, ini hidangan tonik. Mau? Liu Ye Mong cepat menjawab, mengangguk seperti anak ayam mematuk beras. Maka suatu hari akan kuajarkan. Sop Hong tertawa. Untuk efek tonik setiap ramuan, jamur, dan bahan punya takaran ketat, meski rasanya mirip efeknya berbeda. Baik, kita bicarakan saat kau sembuh. Liu Ye Mong mengangguk berkali-kali. Setelah lebih setengah jam, mereka berempat selesai sarapan dan meletakkan sumpit. Sop Hong, setelah makan istirahat sebentar, lalu tidur lagi, bangun pasti lebih baik. Fan Han berkata serius. Baik, aku akan dengar padamu. Sop Hong tersenyum, sudah janji akan patuh, meski tidak lelah tetap harus berbaring. Segera para gadis mendorongnya ke ranjang, menutup dengan selimut dan kantong tidur. Tidurlah, kami akan menumbuk jewawut. Fan Han merapikan selimut lalu keluar. Sop Hong menoleh ke meja, tempat saudari Liu duduk memukul biji-bijian dengan batu. Rasa kantuk menyelimuti, matanya terpejam, napasnya teratur. Saat membuka mata lagi, langit di luar abu-abu, sebentar lagi gelap. Kenapa aku tertidur lagi? Ia duduk, mengusap pelipis, pusingnya banyak berkurang. Turun dari ranjang, menatap keluar, tersenyum pahit. 1 hari lagi terbuang. Bangun, bagaimana rasanya? Fan Han dan saudari Liu masuk. Tidak pusing lagi. Sop Hong tersenyum, tidak ingin membuat mereka khawatir, juga tidak bisa tidur lagi setelah makan malam, jadi berkata begitu. Baik, kau istirahat, aku akan masak malam. Fan Han mengeringkan rambut dengan handuk, jelas baru dari kolam. Makan apa malam ini? Liu Ye Mong memainkan rambut pendeknya, tersenyum. Kalian yang urus, aku hanya menunggu makan. Sop Hong mengernyit, soal makan selalu bikin bingung. Setelah lebih setengah jam, di meja tetap ada sup sayuran, ditambah rebusan jamur dan daging rusa tumis, semua harum. Lezat. Sop Hong mengambil sepotong daging rusa. Sop Hong, besok kita lakukan apa? Liu Ye Mong bertanya. Sambil mengunyah, Sop Hong menjawab. Mencari jamur lemak ayam, bukankah kau ingin belajar sup? Jamur itu sudah lama habis, ia belum sempat menanam, hanya bisa cari di hutan. Baik, besok aku ikut. Liu Ye Mong mengangguk. Sekitar sini sudah dicari, masih ada? Liu Ye Tu bertanya lembut. Besok kita lihat ke hulu, di semak berduri mungkin ada jamur. Sop Hong berkata, sekeliling perkemahan sudah diperiksa, hanya hulu belum. Baiklah. Sop Hong mengangguk. Saat itu, di hulu sungai kecil, lebih dari 3 jam dari perkemahan, saudari Han sedang membangun pagar. Kakak, ikatan begini cukup kuat? Han Hungok mengikat cabang berduri. Ya, tambah 2 lapis lagi akan lebih aman. Han Tan Ngok memeriksa dengan cahaya api dan mengangguk. Cabang-cabang ini dari hilir, sekitar 10 menit, ada semak besar. Melihat pagar baru setengah jadi, Han Hungok menghela napas. Kak, cabangnya habis. Cukup hari ini, besok kita tebang lagi. Han Tan Ngok menepuk tangan, setengah dalam sehari sudah bagus. Baik, aku masak malam. Han Hungok mencuci tangan di sungai lalu menyiapkan daging.
Kita harus simpan lebih banyak, setelah pagar selesai kita baru berburu. Han Tan Ngok berkata pelan. Baik, akan kuiris lagi sedikit. Han Hu Ngok memotong lebih banyak daging asin. Han Tan Ngok menggeleng, mengeluarkan hasil buruan segar, tahu adiknya tak tega menghabiskan asin. Dalam hati ia berdoa, ini pindahan kedua, jika di sini pun tak ada buruan mungkin harus pindah ketiga, hal yang ia tidak mau. Kak, sedang pikir apa? Han Hu Ngok bertanya, memanggil berkali-kali tanpa jawaban. Tidak ada. Han Tan Ngok menggeleng. Oh, baiklah. Han Hu Ngok manyun, mengaduk panci sayur dan daging. Hu Ngok, kau lelah dengan hidup ini? Han Tan Ngok bertanya. Tidak, dengan kakak semua baik. Han Hu Ngok menjawab alami, lesung pipit muncul. Ia menatap kakaknya, berkata manis. Sebaliknya, aku rasa hidup ini menarik. Memang sangat menarik. Han Tan Ngok tersenyum. Bab 683, Liu Yemng yang sial. Pagi-pagi, sinar matahari jatuh di Pulau Huin Nguit, burung-burung berkicau di hutan. Espong, sarapan sudah siap. Suara Van Han terdengar dari atas. Datang? Jawabnya dengan mulut penuh bubuk arang. Glup-glup. Ia menuang air ke mulut, berkumur lalu meludah, menyeka wajah dengan handuk, lalu kembali ke rumah kayu. Hari ini setelah bangun, ia merasa segar, pikirannya lebih jernih. Bubur millet? Saat masuk, ia mencium aroma harum, itu bubur millet. Tidak mau makan? Tanya Van Han polos. Tentu tidak. Ia tertawa, duduk di meja kayu dan berkata, kupikir makan sekali seminggu sudah bagus. Kata-katamu terdengar seperti aku membuatmu kelaparan. Van Han memutar mata lalu menyajikan bubur. Ia tersenyum, mengangkat mangkuk tanah liat, meniup pelan dan menyesap. Liu Yemng bertanya samar, Espong, setelah makan kita berangkat? Ya, kita bisa pelan-pelan, sebelum gelap akan kembali. Ia mengangguk, mengunyah daging rusa. Harus bawa es. Ia meletakkan sumpit dan mengambil es segar. Baik. Ia duduk kembali dengan puas. Setengah jam kemudian, ia membawa tabung bambu berisi es dan pergi bersamanya. Aku tahu. Ia melambaikan tangan tanpa menoleh, berjalan di sepanjang sungai kecil. LP. Ia bersenandung, merapikan topi lebar, mengikuti dekat. Ia merenung tentang hadiah bulanan terakhir, kesadaran 3 dimensi. Selain membuatnya pingsan, tampaknya tak ada efek lain. Berjalan di depan, Liu Yemng bertanya penasaran. Espong, apa yang kau pikirkan? Wajahmu serius. Tidak ada, hati-hati, lihat jalan, jangan keseleo. Ia mengingatkan. Tenang, aku lihat kok. Jawabnya, meski kalau keseleo lagi mungkin ia tak keluar lagi. Semoga kali ini bisa temukan jamur ayam lebih banyak. Gumamnya. Mereka berjalan lambat, setelah lebih dari 2 jam, semak dan pepohonan muncul. Hacehu. Ia melangkah di atas batu, menyeberangi sungai. Mari ke arah ini. Katanya. Baik. Ia mengangguk, mengikuti. Setelah lebih 10 menit, mereka masuk hutan teduh, pepohonan tinggi menutupi matahari, lebih sejuk. Hati-hati, kalau ada apa-apa teriak keras, tapi jangan pergi jauh. Ia mengingatkan. Jangan cuma cari jamur, ingat jalannya. Tambahnya. Oke, aku ingat. Ia melambaikan tangan. LLP. Ia bersenandung, mengetuk semak dengan tongkat, matanya mencari tanah. Jamur ayam, keluarlah. Gumamnya, mengutak-atik daun gugur. Tanpa sadar ia sudah berjalan lebih 10 menit mencari. Ia berhenti, bingung, di mana ini? Espong? Ia memanggil, tak ada jawaban. Astaga, aku tersesat? Ia menggigit bibir, menepuk kepala, baru saja diingatkan tapi sudah salah. Mungkin ke sini. Ia percaya intuisi, memilih arah. Ia berjalan lebih 10 menit, tempat makin asing, pepohonan tinggi.
Di bawah pohon besar tumbuh jamur emas, dikelilingi daun kering, jelas lama tak tersentuh. Jamur. Wajahnya bersinar, melangkah maju. Krek. Ah. Cabang patah, ia jatuh. Ia menginjak akar kosong tertutup daun, terpeleset dan jatuh. SSS. Ia meringis kesakitan di tanah, masih bergumam. Kenapa aku sial begini? Espong, kau di mana? Ia berteriak, tak ada jawaban. Ia menggigit bibir, duduk, menekan pergelangan kaki bengkak, bergumam, sial, keseleo lagi. Ia coba berdiri, tapi tak bisa, tangan dan lutut tergores, tubuh sakit, tak ada tenaga. Espong, kau di mana? Ia berteriak putus asa. Waktu berlalu, hanya burung dan daun berdesir. Kakak, aku dengar ada orang teriak di depan. Suara perempuan terdengar. Bab 684, benarkah begitu? Sungguh, mengapa aku tidak mendengar apapun? Nhan Tan Ngo penuh keraguan, ia mendengarkan diam-diam, selain kicauan burung dan desiran daun tidak ada lagi. Di sampingnya terdengar suara lembut. Tidak, mungkin kau salah dengar? Nhan Hungok merapatkan bibir, berbisik. Aneh, barusan aku jelas mendengar, bahkan terdengar seperti nama seseorang. Baiklah, pasti salah, mari ke hutan berduri, hari ini kita masih harus memindahkan banyak ranting. Nhan Tan Ngok berkata lembut, mengusap kepala adiknya. Baik. Nhan Hungok juga mulai ragu kalau ia salah dengar. Sop Hong, kau di mana? Saat itu, suara kembali terdengar, kali ini sangat jelas. Kakak, dengar, aku benar-benar mendengarnya. Nhan Hungok berhenti dan berkata polos. Aku juga mendengarnya. Nhan Tan Ngok mengerutkan alis, berhenti dan melihat ke arah suara. Siapa Sop Hong? Siapa yang dipanggil? Kakak, apa kita harus melihatnya? Nhan Hungok bertanya lembut. Pasti peserta lain, lebih baik jangan mengganggu. Nhan Tan Ngok berkata serius. Sejak mendengar suara itu, hatinya tenggelam, ternyata masih ada peserta lain di sekitar, lalu berapa banyak sumber daya yang tersisa. Tapi suara itu terdengar kesakitan, benar-benar tidak kita lihat? Nhan Hungok bergumam. Ini? Nhan Tan Ngok ragu. Nhan Hungok menarik tangan kakaknya yang memegang pisau dan berbisik. Kita hanya lihat sebentar, jika orang itu baik-baik saja kita pergi. Baiklah. Nhan Tan Ngok menghela napas, mengusap kepala adiknya, ia masih sebaik dulu. Hati-hati. Nhan Tan Ngok memperingatkan, memegang busur dengan tangan lain, siap menyerang. Sop Hong, Sop Hong. Liu Yemong bersandar setengah ke pohon, memeluk busur dan tabung bambu, berteriak keras. Ia mendesah, menutup mulut, menatap drone dan berkata tak berdaya. Aku bahkan tidak tahu ini di mana, Sop Hong pasti tidak bisa mendengarku. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik, sesuatu mendekat. Hei, kau baik-baik saja? Dari balik semak, Nhan Hungok muncul, bertanya dengan cemas. Nhan Tan Ngok berdiri di samping, mata waspada menatap Liu Yemong, penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Liu Yemong memberi kesan dua kata, baik hati dan lembut. Wajah dan tubuhnya menunjukkan ia makan dengan baik, kalau tidak ia tidak akan menjaga tubuh sehat begitu. Siapa kalian? Mengapa di sini? Liu Yemong mengerutkan kening dan bertanya. Kami tinggal dekat sini, kami mendengar suaramu jadi datang. Nhan Hungok menjawab, menghentikan langkahnya. Ah? Liu Yemong terkejut. Dekat? Lalu mengapa belum pernah melihatmu? Kami baru pindah 2 hari lalu. Nhan Hungok menjawab tanpa berpikir. Aneh, mengapa semua pindah ke sini? Liu Yemong bergumam, mengingat saudara Zhao. Kalian juga tinggal dekat sini? Nhan Tan Ngok bertanya. Liu Yemong memutar mata dan menjawab alami. Tentu, sejak datang ke pulau aku selalu di sini. Nhan Tan Ngok mengerutkan alis, mengangguk ringan, termenung. Jangan bicara lagi, aku baru saja melukai kaki. Liu Yemong berkata pahit, meletakkan busur dan mengambil tabung bambu untuk menggosok kakinya. Terkilir dalam 48 jam bisa diobati dengan kompres es,
meredakan sakit dan bengkak, merilekskan otot, memperbaiki sirkulasi, memperlambat pembaruan kulit. Setelah terkilir, pembuluh kecil pecah dan berdarah, biasanya baru setelah 24 jam bengkak berhenti, tapi es mempercepat pembekuan. Perlu bantuan? Han Tan Ngok bertanya. Mungkin. Han Tan Ngok mengambil pisau, segera memotong tongkat setebal pergelangan tangan, lebih dari 1 meter panjang. Ia memberikannya kepada Liu Yemong, bertanya lembut. Perlu aku menopangmu? Tidak, aku ingin terus mengompres es. Liu Yemong tersenyum, meski pergelangan kakinya masih sakit. Es. Han Tan Ngok mengangkat alis, ini hutan belantara, dari mana es? Kau punya es? Han Hungok bertanya ragu. Ya, di sini. Liu Yemong mengerutkan kening, membuka tabung bambu dan menampakkan es yang mencair. Benar-benar es, bagaimana? Kalian punya lemari es? Han Hungok menutup mulut. Kaget. Han Tan Ngok juga terkejut, menatap es yang masih dingin, jelas nyata. Sop Hong adalah rekan timmu? Han Tan Ngok bertanya penasaran. Aku berharap begitu. Liu Yemong bergumam. Han Tan Ngok tertegun, bertanya naluriah. Bukan? Ya dan tidak, sulit dikatakan. Liu Yemong mengangkat bahu, enggan menjelaskan. Lalu di mana Sop Hong? Mengapa meninggalkanmu di sini? Han Hungok bertanya penasaran. Tidak meninggalkanku, aku hanya tersesat, aku tidak tahu ini di mana. Liu Yemong memerah, mata menghindar, meski enggan mengakui tapi itu kenyataan. Tersesat? Kedua saudari itu saling memandang, sunyi di mata mereka. Uhuk, selama aku kembali ke sungai kecil, aku bisa menemukan jalan. Liu Yemong batuk, menutupi rasa malu. Sungai kecil, tidak jauh dari sini. Han Hungok menunjuk santai ke belakang. Benarkah? Liu Yemong bergembira. Selama ia menemukan sungai kecil, mengikutinya kembali ke hutan berduri, ia bisa kembali ke tempat semula. Entah untuk mencari Sop Hong atau kembali bersembunyi, keduanya bisa, tapi sebenarnya, ia lebih ingin mencari Sop Hong. Bab 685. Apakah keduanya sepasang kekasih? Tidak apa, dengan tongkat ini aku bisa berjalan. Liu Yemng merengut kecil, menunjuk tongkat kayu. Ia menyimpan tabung bambu, mengambil tongkat, lalu berusaha berdiri. Aku bantu. Han Nhngc mendekat dan memegang lengannya. Terima kasih. Liu Yemng menoleh berterima kasih, matanya tertuju pada pipi gadis itu, lalu bertanya, apa yang terjadi dengan wajahmu? Ah, tidak ada. Han Nhngc pucat, menutup pipinya, wajah yang tadinya merah kini pucat, ia pun membalik. Ah, maaf, aku tidak sengaja. Liu Yemng merasa bersalah. Lalu ia berkata, namaku Liu Yemng, siapa nama kalian? Aku Han Tanenggece, ini adikku, Han Nhngc. Jawabnya lembut, menopangnya. Nama yang indah. Liu Yemng memuji. Terima kasih, bisakah kau berjalan? Han Tanenggece bertanya, melepas tangannya. Aku coba. Liu Yemng bersandar pada tongkat, kaki kanan yang terluka diangkat, kaki kiri melangkah maju. Ia berjalan goyah, tapi berhasil. Begini tidak bisa, di hutan kau bisa jatuh. Han Tanenggece berkerut kening. Tidak apa, aku bisa. Liu Yemng melambaikan tangan, berpikir Spong pasti cemas, ia harus segera kembali. Biar kuantar kau keluar. Han Nhngc berkata, sudah tenang. Tidak perlu. Liu Yemng cepat melambaikan tangan, tak ingin merepotkan. Ia berjalan beberapa langkah, lalu melihat jamur di bawah pohon besar. Kau mau jamur itu? Biar kuambilkan. Han Nhngc berkata riang, lalu jongkok menggali 5 jamur dengan tongkat. Haha, terima kasih. Liu Yemng tertawa, lalu berkata, maaf, aku tidak sengaja menyebut hal menyedihkan, aku tidak berniat buruk. Han Nhngc menjawab, tidak apa, aku tahu kau hanya penasaran. Syukurlah.
Liu Yemeng menghela napas lega. Nhan Tanenggece menatap adiknya, lalu menatapnya, termenung. Kami antar kau keluar, di sini banyak semak bisa membuatmu tergelincir. Nhan Nhengece hati-hati menopangnya, menghindari luka. Ia tersenyum, tidak apa, kami hanya memotong beberapa dahan. Ah, dekat sungai kecil dengan pohon berduri? Liu Yemeng berseri. Ya, kau tahu? Nhan Nhengece mengangguk. Bagus, mari ke sana, mungkin Espong ada di situ. Ia tersenyum, melirik kakaknya. Terima kasih. Liu Yemeng lega. Sama-sama, hati-hati. Nhan Nhengece mengingatkan. Nhan Tanenggece berjalan di depan, memegang tangan lainnya. Kalian tadinya tinggal di mana? Bagaimana sampai sini? Liu Yemeng bertanya. Di gunung tinggi, sumber daya minim, naik turun merepotkan, jadi kami pindah. Jawabnya. Begitu rupanya. Ia mengangguk. Tahukah kau berapa jauh pantai dari sini? Ia bertanya. Tidak jauh, kurang dari sehari dari sini. Liu Yemeng menjawab. Bagus sekali. Wajahnya berseri. Kalian mau ke pantai? Ia bertanya. Ya. Ia mengangguk, bertukar pandang dengan adiknya. Setelah setengah jam, mereka tiba di semak. Apakah dia mendengar? Nhan Tanenggece berbisik. Tap-tap. Siapa yang kau sebut mesum? Suara Espong terdengar, ia muncul dengan busur. Bagus, akhirnya kutemukan kau. Liu Yemeng menghela napas lega. Espong berkerut kening, kalimat itu seharusnya aku yang ucapkan, kau tersesat? Ah, tidak apa. Ia menghindari tatapan. Espong menghela napas, tahu ia menyembunyikan. Ia mendekat. Kau terluka? Hanya tergelincir, tidak parah, tapi aku menemukan jamur, lihat. Ia menunjukkan keranjang dengan 5 jamur. Kau ini, sudah kuperingatkan, tetap saja melukai kaki. Espong mengusap pelipis, tak berdaya. Itu kecelakaan. Ia manyun. Ia menghela napas, kakakmu tidak akan membiarkanmu keluar lagi. Hai, tidak, dia hanya diam. Ia menirukan kakaknya. Hai, tidak apa. Ia tertawa. Dua saudara itu tertegun, dalam hati berpikir, apakah keduanya sepasang kekasih? Espong bertanya penasaran, dan kalian siapa? Bab 686, kau tetap cantik. Halo, aku Sophong. Sophong menyapa sopan. Terima kasih sudah membantu Yemong. Sama-sama. Nhan Tan Ngok ragu sebentar lalu berjabat tangan dengannya. Mereka segera melepaskan tanpa banyak bicara, ini membuat Nhan Tan Ngok makin yakin mereka sepasang kekasih. Tapi mengapa tidak ikut tim yang sama? Itu membingungkan. Dari percakapan, ia tahu Yemong dan Sophong dari kelompok berbeda. Yemong bertanya penasaran. Sophong, apa kau menemukan jamur ayam gemuk? Ya, aku menemukan sedikit lebih banyak darimu. Sophong menurunkan keranjang bambu untuk diperlihatkan. 1 bunga, 2 bunga, 11 bunga, sebanyak itu? Yemong berkedip kaget. Hanya keberuntungan. Jelas Sophong. Dia melirik Nhan Hungok beberapa kali, tampak berusia 17 atau 18. Nhan Hungok refleks menoleh, menutupi bekas luka di pipi kiri. Sophong, jangan menatapku begitu. Yemong mengerutkan hidung mengingatkan. Ah, aku tidak bermaksud, hanya merasa usianya mirip Van Han, hebat sekali ia bertahan setengah tahun di pulau. Jelas Sophong malu. Benarkah, Nhungok, berapa usiamu? Tanya Yemong heran. Aku ulang tahun di gunung, sekarang 17. Jawab Nhungok, penasaran siapa Van Han. Seumur dengan Van Han, kalau bertemu pasti akrab. Kata Sophong kagum. Tidak. Kata Nhungok lalu menunduk. Sophong heran dan bertanya. Kenapa? Nhungok. Nhan Tan Ngok mengerutkan kening lalu maju melindungi adiknya. Sekejap Sophong paham maksudnya.
Wajahnya tenang, hanya awalnya terkejut, lalu menyesal dan sedikit sedih. Ya? Raut wajah Nungok ragu, tapi dia melihat kasih sayang di matanya, bukan jijik atau takut. Sebenarnya kau tidak perlu berpikir begitu, Van Han bukan orang seperti itu. Ucap Sopong lembut. Dia berhenti sebentar mengingat. Aku dan Van Han tumbuh di panti asuhan. Kami mengenal seorang gadis di sana, lukanya jauh lebih parah darimu. Kakak beradik itu saling pandang terkejut, jadi Sopong dan Van Han tumbuh di panti asuhan. Sopong menarik napas lalu melanjutkan. Gadis itu kehilangan kedua kakinya dalam kebakaran, setengah kulitnya terbakar, namun tetap bermain ceria bersama semua orang. Nhungok menutup mulut, mata memerah, sangat terharu. Kalau dia masih hidup, tahun ini umurnya 16. Sopong menghela napas, teringat gadis di kursi roda yang selalu tersenyum. Apa yang terjadi padanya? Tanya Nhungok bergetar. Tahun lalu dia didiagnosis kanker stadium akhir. Sopong menghela napas. Orang harus hidup bahagia, jangan terlalu peduli pandangan orang lain. Dia mengusap kepalanya lembut. Lagi pula, kau tetap cantik. Nhungok terkejut, wajahnya memerah, menggigit bibir. Benarkah? Ya, aku tahu. Matanya berbinar, mengangguk sungguh-sungguh, semangatnya berubah total. Han Tan Ngok tertegun, satu kalimatnya membuat adiknya berubah. Baik, aku antar Ye Mong untuk obati lukanya. Sop Hong mengangkat keranjang. Kalau sempat, datanglah ke kemah kami, ikuti saja aliran sungai kecil. Ya, aku ingin bertemu Van Han. Kata Nhungok riang. Dia menoleh ke Ye Mong. Naiklah, kita harus obati lukamu. Baik. Ye Mong memerah lalu naik ke punggungnya, memeluk leher erat. Ayo pergi. Dia mengangkatnya dan berjalan menyusuri sungai. Ye Mong menoleh tersenyum. Tan Ngok, Nhungok, terima kasih, datanglah bermain. Baik. Tan Ngok melambaikan tangan. Sop Hong, terima kasih. Teriak Nhungok. Sama-sama. Dia tidak menoleh, segera hilang di balik pepohonan. Mereka sudah pergi. Nhungok menarik napas, menyibak rambut dari pipi. Dia tersenyum pada kakaknya. Kakak, sekarang aku juga cantik, kan? Kau yang tercantik. Tan Ngok memeluk erat, mata basah. Hihi, aku tahu, mari kita potong ranting, sudah sore. Nhungok menepuk punggung kakaknya. Baik. Tan Ngok menghela napas lalu menggandengnya ke semak. Kak, Sop Hong dan Ye Mong pasti sepasang, kan? Tanya Nhungok polos. Kak, aku ingin ke kemah mereka dan mengenal Van Han, boleh? Tanya Nhungok pelan. Baik, nanti kita pergi bersama saat ada waktu. Jawab Tan Ngok lembut. Bab 687, kamu sudah terbiasa? Di dalam rumah kayu, Van Han dan Liu Yetu duduk di meja kayu, menggunakan batu untuk menumbuk biji-bijian. Tanganku sangat pegal. Van Han meringis, menurunkan tangannya dan mengusap pergelangan. Cukup untuk hari ini, millet ini cukup untuk 4 atau 5 kali makan. Kata Liu Yetu lembut. Baik, begitu saja. Van Han mengangguk, membersihkan sekam, menuang millet ke dalam kendi keramik, menutup rapat dan meletakkannya di rak kayu agar tidak lembab. Aha! Liu Yetu berdiri, berjalan ke jendela untuk meregangkan badan, menatap tumbuhan hijau di luar, matanya santai. Espong pasti segera kembali. Van Han mendekat, ikut melihat keluar. Liu Yetu menyipitkan mata, condong ke depan dan bertanya ragu. Apakah itu Espong dan yang lain? Sepertinya, Kak Mong sedang digendong Espong. Ada apa ini? Bulu mata panjang Van Han bergetar, wajahnya terkejut. Kakak, Van Han, kami kembali. Dari kejauhan, Liu Yemong melihat mereka di jendela, melambaikan tangan dan berseru, kakiku sakit lagi. Bibir Liu Yetu berkedut, sakit lagi? Tidak mungkin. Van Han terkejut, lalu bergegas turun, membuka pintu. Kreek. Pintu kayu terbuka, Espong menggendong Liu Yemong. UPS, salahku lagi.
Liu Yemong terkekeh. NK Box. Liu Yetu memutar mata, berani sekali kamu. Turunkan Kamong dulu. Fan Han mengingatkan. Ya, mari naik. Espong tersenyum pahit, naik tangga dan menurunkan Liu Yemong ke kursi. Terima kasih. Liu Yetu melirik Espong. Tidak apa, tidak berat. Espong melambaikan tangan, mencari obat di rak kayu. Diamlah. Liu Yetu mengetuk kepala adiknya. Liu Yemong manyun, jangan ganggu orang yang terluka. Ah. Liu Yetu duduk, menyentuh lembut kaki bengkak dan bertanya, sakit? Sekarang sudah terbiasa. Liu Yemong melambaikan tangan. Kamu sudah terbiasa? Liu Yetu menahan diri untuk tidak mengetuk lagi. Jangan pukul aku, kali ini kami bertemu peserta baru. Liu Yemong menutup kepala. Mereka Han Hungok dan Han Tan Ngok, saudari kembar. Liu Yemong bercerita. Han Hungok, nama yang indah. Fan Han berkata. Fan Han mengerucutkan bibir dengan bangga, terus mendengarkan. Itu saja. Liu Yemong berhenti. Kita harus berterima kasih pada saudarin Han. Liu Yetu mengangguk. Untung mereka membantu, kalau tidak siapa tahu apa yang terjadi. Fan Han tertawa. Ya, meski pesaing, mereka tetap membantu, orang baik. Liu Yemong menghela napas. Masih banyak orang baik di dunia ini. Espong duduk di depan, memegang lembut kaki bengkak dan berkata, jangan bergerak, aku akan perban. Baik. Liu Yemong tersipu, matanya malu. Espong mengoleskan ramuan di pergelangan kaki, bertanya, sakit? Sedikit. Liu Yemong menjawab. Tahan sedikit. Espong membalut dengan kain. Ia berdiri. Selesai, ganti obat sekali sehari, 3 hari sembuh. Bagaimana dengan pergelangan tangan dan lututnya? Fan Han bertanya. Setelah memeriksa, Espong berkata, tidak kena tendon, cukup cuci dengan air sabun, akan sembuh. Apakah akan meninggalkan bekas luka? Liu Yemong bertanya cemas. Luka kecil ini tidak akan berbekas, jangan khawatir. Espong tersenyum. Baik, beberapa hari ini tetap diam di rumah kayu, jangan lompat-lompat. Espong berkata sambil tersenyum. Ah, jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa? Liu Yemong manyun. Liu Yetu melirik, tidak juga, masih banyak biji-bijian untuk ditumbuk. Itu menindas orang yang terluka, aku tidak bisa bergerak. Liu Yemong menjulurkan lidah, berpura-pura. Liu Yetu bingung antara tertawa atau menangis. Espong, ada hasil panen kali ini? Fan Han bertanya. Sedikit jamur. Espong menunjuk keranjang. Jadi malam ini masak sup sayur liar? Fan Han tersenyum. Kalau kamu mau, aku akan masak. Espong mengelus kepalanya. Fan Han memerah, tersenyum manis dan mengangguk. Baik, biarkan aku urus makan malam. Espong tersenyum, memikirkan beberapa hidangan lalu turun. Aku ke kebun, besok bisa tanam lagi. Espong keluar. Aku bantu. Fan Han mengikuti dengan sepatu bot, merawat. Ladang millet. Espong, kebun ini kecil ya? Fan Han bergumam. Ya, perlu bangun pagar lagi. Espong berkata sambil memegang sekop. Bab 688. Masih bisa naik ke langit? Api berderak. Di gubuk kayu, Fan Han menjaga api sementara Sopong menyiapkan makan malam. Liu Yemong menyandarkan kepala di meja kayu, menunggu diam-diam. Setelah lebih dari 20 menit, semangkuk sup sayur liar panas mengepul diletakkan di meja. Sopong tersenyum dan berkata, kalau lapar, minumlah sup dulu, hidangan lain akan segera siap. Baiklah. Liu Yemong duduk tegak, mengendus dengan semangat. Hehe, bagus. Dia mengambil sendok kayu dan menuangkan setengah mangkuk. Setelah lebih dari 10 menit, hidangan lain juga tiba. Meja penuh dengan makanan vegetarian, daging, dan 2 potong tahu lembut. Mata Liu Yemong berbinar dan bertanya, Sopong, apa nama hidangan ini? Sopong duduk, menunjuk ke hidangan vegetarian.
Ini jamur pinus kukus, bisa dimakan dengan sayur Eutrematenue. Hidangan itu hanya jamur yang dibersihkan lalu dikukus untuk mempertahankan rasa asli, bisa dimakan dengan sayuran. Ini buah sukun isi daging, cobalah. Buah sukun dilubangi, diisi daging rusa cincang, digoreng hingga keemasan lalu dimasak dengan lada dan rempah dalam saus. Harum sekali. 3 gadis itu menelan ludah. Hidangan lain adalah jamur pinus dengan makanan laut, menggunakan tiram kering, siput, rumput laut, dan jamur iris, dimasak menjadi semur berwarna indah. Kelihatan enak. Liu Yemong menunjuk. Bukan hanya kelihatan, rasanya juga enak. Fan Han mengoreksi dengan serius, minyak masih menempel di bibir, jelas diam-diam sudah mencicipi. Cepat makan, kalau dingin tidak enak. Sop Hong mengangkat sumpit. Baiklah. Ketiga gadis itu mengambil sumpit. Aku paling suka semur jamur pinus dengan makanan laut ini. Liu Yetu langsung mengambil. Aku suka semuanya. Fan Han tersenyum. Hehe, asal Sopong yang masak, kamu suka semuanya. Liu Ye mau menggoda. Wajah Fan Han memerah, ia protes, tidak benar. Sop Hong tersenyum, menuangkan sup ke mangkuknya, berkata lembut, jangan hanya makan nasi, minumlah lebih banyak sup agar sehat. Baiklah. Fan Han menjawab ceria. Dalam siaran langsung, komentar berdatangan. Tiba-tiba nasi terasa hambar, aku juga ingin ke Pulau Huyen Nguyat. Ternyata, Sop Hong adalah koki tersembunyi. Kalau dia tidak ikut lomba, aku akan menyewanya jadi koki di restoranku. Tidak, dia harus ke restoranku, bintang 5 Michelin, tidak akan diperlakukan buruk. Apa para bos besar benar-benar punya waktu luang untuk menonton dan berkomentar? Setelah setengah jam, keempatnya selesai makan, masing-masing bersendawa. Sop Hong? Liu Yemong ragu. Ada apa? Katakan saja. Sop Hong mengerutkan kening. Aku ingin mengundang kakak beradik Nhan makan bersama, sebagai balas budi. Liu Yemong menunduk, pandangan menghindar. Yemong? Liu Yetu mengerutkan kening. Tentu saja, tidak masalah. Sop Hong langsung setuju. Benarkah? Liu Yemong terkejut lalu bertanya dengan gembira. Kamu setuju? Ya, tapi tunggu sampai lukamu sembuh, kita akan pergi sendiri untuk berterima kasih. Sop Hong berkata lembut. Dia benar, itu menunjukkan ketulusan, tidak mungkin meminta orang lain datang jauh-jauh hanya untuk ucapan terima kasih. Fan Han mengangguk mantap. Terima kasih. Liu Yetu berkata serius. Hehe, kita teman, bilang terima kasih itu terlalu formal. Fan Han menyandarkan kepala di bahu Liu Yetu. Sop Hong menekan bibir, berpikir, haruskah dia juga memelukku? Di tempat lain, lebih dari 3 jam jauhnya, kakak beradik Zhao duduk di samping api unggun, frustasi. Kenapa kita tidak menemukan perkemahan mereka? Zhao Lei mengerutkan kening. Mungkin kita salah arah? Zhao Lei menghela napas. Mereka sudah mencari 2 hari, hanya menemukan dinding batu runtuh karena banjir. Tidak mungkin, mereka jelas pergi ke arah itu, ranting yang dipotong masih terlihat. Zhao Lei berkata tegas. Matanya berbinar, mungkin kita belum pergi cukup jauh? Mereka selalu kembali sebelum gelap, membuang waktu di jalan. Kita sudah pernah tidur di hutan, apa kamu masih tidak mau makan daging? Zhao Lei bertanya. Tentu saja mau. Zhao Lei menjawab. Zhao Lei melirik kamera. Suaranya menjadi dingin, besok kita pergi lebih jauh, aku tidak percaya kita tidak menemukan perkemahan mereka. Kalau masih tidak ketemu? Zhao Lei bertanya. Tidak mungkin, apa mereka bisa naik ke langit? Zhao Lei berteriak. Sejak tidak ada daging, setiap tengah malam mereka terbangun karena lapar, sulit tidur lagi. Dia berdiri, melangkah ke hutan gelap. Buang air kecil. Zhao Lei menggerutu. Tanpa obor, hati-hati ular. Zhao Lei berteriak. Diam. Zhao Lei membentak marah. Bab 689, Bahaya mendekat. Aha. Sop Hong sedikit melengkungkan bibir, membuka mata,
dan melirik gadis yang tertidur di sampingnya. Wajahnya penuh kelembutan, lalu hati-hati bangun dari ranjang. Tandai. Perintah bergema di kepalanya. Sesaat kemudian, layar simulasi muncul, menampilkan angka 2 hari bercahaya. Sop Hong melangkah ke jendela, menatap jauh dan berbisik, hari ke-220 di alam liar. Aku penasaran apa yang akan keluar dari paket hadiah kelima. Ia bergumam, lalu mengambil barang cuci dan turun. Setengah jam kemudian, saudari Liu dan gadis itu bangun. Jangan bergerak, biar aku membantumu. Liu Yetu buru-buru menopang adiknya yang melompat dengan satu kaki. Aku bisa melompat sendiri. Liu Yemong berkata percaya diri. Jika ceroboh, bisa melukai kaki kiri, jatuh, digigit anjing, akhirnya merusak wajah dan tidak pernah menikah. Liu Yetu menyebutkan akibat. Kakak, itu menakutkan. Liu Yemong meringkuk, patuh mengakui, lebih baik kau membantuku, aku tidak ingin hidup sendirian selamanya. Liu Yetu tersenyum, yakin bisa mengendalikan adiknya yang keras kepala. Fan Han menutup mulut sambil tertawa, hanya Liu Yetu yang bisa menahan Liu Yemong. Bagaimana perasaan kakimu? Sop Hong berjongkok memeriksa. Dia mengernyit, menggigit bibir, menahan gatal, lalu berkata sedih, tidak terlalu sakit, hanya gatal, aku ingin menggaruk. Tahanlah. Dia tersenyum, berdiri, mencampur ramuan, lalu memasukkannya ke botol. Lebih dari 10 menit kemudian, ia melepas perban lama dan mengganti obat segar. Liu Yemong menggoyang kaki setelah diganti, mengeluh, dipikir-pikir, aku masih kesal, mengapa sial sekali? Bukan sial, hanya ceroboh. Dia tertawa. Dia menjulurkan lidah, membuat wajah konyol, dan bergumam, lain kali aku akan selalu bersamamu, tidak meninggalkanmu. Meski kau tidak berkata, aku tidak akan berpisah lagi. Dia tertawa, membersihkan tangannya. Sarapan sudah siap. Fan Han meletakkan roti di meja. Baik. Mereka berhenti bercanda, mencuci tangan, lalu makan bersama. Setelah sarapan, tanam millet dulu, lalu ambil lebih banyak buah roti. Dia berpikir keras, dengan gudang bawah tanah, lebih baik menyimpan lebih banyak. Liu Yemong mengangkat tangan, lalu malu berkata, aku tidak bisa pergi. Sop Hong, kau ambil buah, aku urus kebun. Fan Han berkata lembut. Baik, aku siapkan benihnya. Dia mengangguk. Ya. Dia tersenyum. Tak lama kemudian, ia menyiapkan benih dan ramuan, merendam. Rumput sudah berubah jadi millet, tidak perlu lagi. Fan Han, kebun aku serahkan padamu, aku pergi ambil buah. Ia mengambil karung dan keranjang, turun. Hati-hati. Dia mengingatkan. Mengerti? Ia menjawab. Aku ikut. Liu Yetu menghabiskan rebusan, mengambil keranjang. Sudah kenyang? Dia mengernyit. Cegukan. Wajahnya memerah. Kalau begitu mari pergi. Dia menahan tawa, turun. Kakak, hati-hati. Liu Yemong berteriak. Ya. Dia melambaikan tangan tanpa menoleh. Mereka meninggalkan perkemahan dan masuk hutan. Segera, hutan buah roti terlihat. Aku akan memanjat, kau di bawah tangkap, hati-hati jangan kena. Ia mengingatkan. Kau juga hati-hati. Dia berkata. Ya. Dia cepat memanjat. Lempar sekarang. Dia membuka karung. Dia melepaskan, buah jatuh tepat ke dalam. Lanjutkan. Kali ini ia melempar 2. Lega, kecepatannya meningkat. Tiba-tiba, suara berisik terdengar dari semak-semak di belakangnya, membuatnya berhenti. Ada apa? Dia bertanya. Jangan bergerak. Dia mengernyit, rasa bahaya meningkat. Baik. Dia menggenggam buah erat-erat. Meski tidak tahu, dia sadar wajahnya berarti bahaya mendekat. Tetap diam. Dia mengulang pelan. Ia berjongkok di cabang, condong ke depan, wajah fokus. Suara berisik makin keras, dia gemetar tapi tidak menoleh.
Putus asa, dia menatapnya, mulut terbuka. Percayalah padaku, jangan bergerak. Dia terkejut, suara pria itu terdengar di kepalanya. Apakah ilusi? Semoga kau tidak ragu. Dia menghela napas, menggunakan komunikasi pikiran dalam keadaan darurat, tidak tahu hasilnya. Bab 690, dua tendangan mematikan. Semak bergetar ringan. Tidak keluar? Sop Hong mengerutkan alis, auranya menyebar. Seketika, cahaya melintas di pikirannya, membentuk gambaran 3 dimensi. Apa ini? Ia tertegun, lalu menggerakkan niatnya, gambaran itu beralih dari depan ke belakang. Meski samar, masih terlihat pohon, rerumputan, dan seekor harimau. Wajahnya menegang, fokusnya tajam. Harimau dalam gambaran melompat dari semak, menerjang Liu Yethu. Ekspresinya berubah, ujung kakinya menekan kuat, tubuhnya melesat ke belakangnya. Dia merasakan sesuatu di belakang, ingin menoleh, tapi menahan diri. Auman. Harimau menyerang cepat, jaraknya kurang dari 2 meter, lalu 1, lalu setengah. Jatuhlah. Sop Hong melompat, melepaskan auranya yang tirani. Sebelum dia sempat bereaksi, ia sudah menginjak kepala harimau. Auman. Krek. Tulang patah, harimau membeku, darah mengucur dari mulut, membasahi daun dan tanah. Bam-bam. Ia memutar kakinya, membalik harimau untuk memastikan mati, lalu menepuk tangan dan berkata tenang, selesai. Dia berbalik, wajah pucat, tertegun. Dalam siaran, penonton meledak, komentar memenuhi layar. Sial, sial, aku tak tahu kata untuk perasaan ini. Apa-apaan? Harimau mati hanya 2 tendangan? Sop Hong menantang langit, serigala dan harimau bukan apa-apa baginya. Takut? Ia berkerut, melambaikan tangan di depannya, berpikir, kau baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Tubuhnya gemetar, lalu menghela napas takut, berkata, mengapa harimau muncul di sini? Duk-duk. Detak jantungnya cepat. Jika dia tidak melihat, dia sudah mati. Memikirkannya, wajahnya makin pucat. Buka mulut, tarik napas dalam, santai, tak apa. Ia menepuk lembut punggungnya, menuntun napas. Huf-huf. Lebih baik? Tanyanya. Jauh lebih baik. Dia menatapnya penuh syukur, tak kuasa memeluk pinggangnya. Tak apa, santai. Ia ragu, lalu menepuk punggungnya untuk menenangkan. Pengamat, Hamin dan lainnya, terdiam sejenak, lalu meledak. Pandanganku padanya berubah. Fuong Lam bergerak bibirnya, tak percaya. Sop Hong selalu sekuat ini. Ngotan Ngue tersenyum, seolah tak terkejut. Sebenarnya, gelombang bergelora di hatinya, tapi wajah tetap tenang. Sangat tampan, bagaimana bisa setampan ini? Hatinya berteriak, mata berbinar terpesona. Enam Din, bagaimana menurutmu? Hamin bertanya. Jika dalam lomba bela diri, dia pasti pertama. T6 Din menekan bibir, bicara tegas, benar-benar takluk. Dia tahu takkan bisa, membunuh harimau dengan 2 tendangan, mustahil. Setinggi itu penilaian? Hamin heran. Tak peduli usia, dia tetap pertama. T6 Din menegaskan. Dia makin sulit memahami Sop Hong. Walau baru beberapa hari bersama, dia masih menyimpan banyak rahasia. Dia tak berani mengakuinya terang-terangan, kalau tidak, ahli bela diri akan datang cari masalah. Tak seperti T6 Din, dia tak punya dukungan kuat. Jujur, jika dia bukan pertama, aku curiga ada kecurangan. Fuong Lam menghela. Hamin berbisik lewat headset, tak ada kecurangan, bahkan akademisi Liko takkan izinkan. Oh? Fuong Lam menatap. Hamin duduk tegak, menjawab pertanyaan penonton, seperti apakah ini efek khusus. Bagaimanapun, topik terpanas tetap Sop Hong. Ngotan Nguyet mengangkat bahu. Fuong Lam diam. Terima kasih, aku berhutang lagi. Dia memeluk erat, lalu tersipu dan menjauh. Uhuk, tak apa. Ia melambaikan tangan. Ia menatap lagi,
Khawatir? Kau benar-benar baik-baik saja. Mengapa tubuhmu masih gemetar? Ya? Dia angkat tangan, melihat jarinya gemetar. SSS. Dia menarik napas tajam, lalu tubuhnya terasa ringan. Tak gemetar lagi. Jarinya tenang. Bagus. Dia tak memaksa, melangkah lemah menjauh dari harimau, tapi tetap dekat dengannya. Akhirnya duduk di bawah pohon sukun. Bab 691. Membawa kejutan. Dia memikul tongkat kayu sebagai pikulan, satu ujung menggantung karung roti, ujung lain mengikat kaki harimau. Ayo pergi. Sop Hong dengan mudah mengangkatnya, menoleh pada Liu Yetu di bawah pohon willow dan bertanya pelan, "Kita bisa berangkat?" "Ya." Liu Yetu berdiri bersandar batang pohon dan mengikutinya. Sop Hong merasa lega dan melangkah di depan. "Ah." Dia menghela napas. "Ada apa?" Box. Liu Yetu bertanya lembut. "Tidak, hanya memikirkan ekspresi Van Han saat kita kembali." Sop Hong tersenyum pahit. "Aku tahu." Bibir Liu Yetu melengkung dengan senyum tipis. Sop Hong tersenyum lembut, dia tidak akan menyalahkanku, hanya si 099 yang khawatir. Liu Yetu mengangguk ringan, entah kenapa merasa iri. Sekitar 15 menit kemudian, mereka sampai di perkemahan. Sop Hong mendorong gerbang dengan satu tangan dan masuk. "Ah, kalian sudah kembali?" Van Han terkejut. Namun segera matanya membeku dan sekop jatuh dari tangannya. "Kembali dengan kejutan untukmu." Sop Hong tertawa, menurunkan pikulan. Namun harimau belang itu terlalu mencolok, kejutan ini lebih menakutkan daripada menyenangkan. Van Han mengernyit, buru-buru keluar dari kebun, terkejut dan khawatir. "Kalian pergi kurang dari 1 jam, bagaimana bisa bawa harimau?" "Yah, Tu bisa menjelaskan." Sop Hong berkata tak berdaya. "Untung ada Sop Hong, kalau tidak aku." Liu Yetu menarik napas panjang dan menceritakan semuanya. Mendengarnya, Liu Yemo menjulurkan kepala dari jendela, cemas bertanya, "Kakak, kau baik-baik saja?" "Duduk tenang, jangan ribut." Liu Yetu menasihati. "Kalau begitu naiklah." Liu Ye mau memanggil. "Baik, kalian duluan." Sop Hong berkata lembut, "Istirahatlah, tidur sebentar." Lalu dia menyeret harimau ke sungai kecil. Baginya makanan tak boleh disia-siakan, dan binatang itu pasti jadi santapan. "Tidak apa, harimau belum sempat menyentuhku, Sop Hong sudah menanganinya." Liu Yetu menenangkan. Liu Ye mau menghela napas lega, menggoda, sepertinya keberuntungan kakak tidak bagus, bertemu harimau begitu. Untung ada Sop Hong. Van Han menepuk dada, lembut berkata, "Kak Tu, wajahmu pucat, istirahatlah." "Ya, aku lelah." Liu Yetu berbisik. "Tidurlah." Van Han berkata hangat. Liu Yetu melepas sepatu, masuk kantong tidur dan segera terdengar napas tenangnya. Sepertinya dia sangat ketakutan. Liu Ye mau bergumam. "Biarkan dia tidur, nanti akan baik-baik saja." Van Han berbisik. "Ya?" Liu Ye mau mengangguk, bekerja lebih lembut dengan Millet. Van Han menatap sebentar, lalu diam-diam keluar dan pergi ke sungai membantu Sop Hong. "Dia sudah tidur?" Sop Hong bertanya. "Ya, langsung tertidur, sepertinya lelah." Van Han menjawab cemas. "Tidur akan membantu, hanya ketakutan saja." Sop Hong berkata santai. "Ya, hutan terlalu berbahaya." Van Han menghela napas, memotong dan mencuci daging harimau. "Aku percaya." Van Han mengangguk. Sop Hong menguliti harimau, membersihkan dan merendamnya dengan abu dan air. "Malam ini kita makan daging harimau, penasaran bagaimana rasanya?" Van Han mencium daging, mencium bau darah dan bau liar. "Harus dimarinasi dengan kayu manis hutan dan jahe." Sop Hong mengingatkan. "Baik." Van Han mengangguk. Dia menambahkan kayu ke api, menatap langit dan berkata, "Sudah lama tidak hujan." Pagi mereka mengurus harimau, sore dagingnya digantung untuk diasap. Mungkin segera turun hujan. Sop Hong melihat ke langit, ragu. "Ya, semoga hujan, lebih sejuk."
Van Han menghela napas. Krek. Pintu kayu terbuka, Liu Yetu turun sambil meregangkan tubuh. Aku baik-baik saja sekarang, merasa segar. Dia melepaskan rambutnya, tampak bersemangat. Kalau begitu aku harus makan 2 mangkuk besar. Liu Yetu bercanda. Tidak masalah, aku buat lebih. Van Han tersenyum manis, menyimpan daging segar. Baik. Liu Yetu mengangguk. Aku siapkan makan malam, sebentar lagi jadi. Van Han naik dengan penuh harap. Lain kali dalam situasi begitu, kau takkan takut lagi. Sop Hong berkata lembut. Tapi aku tak mau ada lain kali. Liu Yetu berkata pahit. Hewan buas sering muncul. Menunjukkan pulau itu berbahaya. Sebenarnya, kalau Sop Hong tahu kondisi peserta lain, pasti ia teriak tidak adil. Kita hanya bisa berdoa. Bibir Liu Yetu bergetar, suaranya penuh ragu. Bab 692, masih terlalu bodoh. Van Han sibuk di dapur, 2 panci besi mendidih sekaligus, 1 merebus daging, 1 lagi sup. Sekarang semua orang sudah terbiasa makan sup saat makan malam, baik kaldu laut maupun sayur liar dengan daging asin, tidak pernah absen. Aku penasaran, bagaimana rasa daging harimau? Liu Yemong menggosok tangannya, wajahnya penuh harapan. Mungkin rasanya tidak enak. Tiba-tiba ia merasa kurang bersemangat. Tapi daging harimau sangat bergizi. Sop Hong menjelaskan sambil tersenyum. Daging harimau bisa menguatkan limpa, menambah tenaga, menguatkan tulang, mengobati lemah, mual bahkan malaria. Banyak sekali manfaatnya. Liu Yemong menelan ludah, mungkin tidak terlalu buruk untuk dimakan. Setelah lebih dari 10 menit, Van Han membawa panci besi ke meja kayu. Baunya enak sekali, biar aku coba. Liu Ye memburu-buru mengambil sumpit, menjepit sepotong daging harimau dan mengunyah. Matanya berbinar dan berkata, rasanya lumayan, hanya saja teksturnya agak kasar. Hai, aku pakai resep daging beruang, jadi tidak ada bau amis atau asam kan? Van Han tertawa. Tidak terlalu buruk. Liu Yemong mengambil sepotong lagi, berbicara tidak jelas dengan mulut penuh, tidak menyangka suatu hari aku bisa makan daging harimau. Jadi kita benar-benar pecinta kuliner? Ia tersenyum polos. Liu Yetu menekuk bibir, diam-diam makan sepotong, seolah menelan keterkejutan. Rasanya agak mirip daging beruang. Komentar Van Han. Tapi daging herbivora lebih enak. Sop Hong merasakan sedikit asam samar. Lain kali kita panggang saja. Van Han minum sup, ia tidak terlalu suka daging harimau, dibandingkan dengan daging rusa atau kelinci jauh lebih buruk. Meski dagingnya tidak enak, dalam setengah jam daging harimau habis. Akhirnya kenyang. Liu Ye mau mengelus perut bulatnya. Begitu juga baik. Ia mengangguk cerah. Tapi tunggu kakimu sembuh, kalau belum tidak bisa pergi kemana-mana. Tegur Liu Yetu. Aku tahu. Gumam Liu Yemong. Sop Hong tersenyum, besok saat ganti ramuan pasti hampir sembuh. Benarkah? Tanya Liu Yemong gembira. Tentu, tubuhmu kuat, ditambah obatku, makanya cepat sembuh. Jelas Sop Hong. Kalau begitu sebentar lagi aku bisa kembali berpetualang. Liu Yemong tertawa bersemangat. Liu Yetu terkejut, menepuk kepalanya marah, tertawa begitu di malam hari, hantu pun ketakutan. Pukul aku lagi. Liu Yemong meringkuk, memeluk kepala dengan sedih. Hahaha. Sop Hong tertawa lepas. Waktu berlalu, pagi hari ketiga Liu Yetu bangun pertama. Ia memotong sedikit daging harimau untuk hewan peliharaan, mencuci muka, lalu kembali ke rumah kayu menyalakan api, menyiapkan air. Sebuah panci besi penuh air ada di atas kompor. Karena keahliannya memasak terbatas, lebih baik menyerahkan dapur kepada yang lain. Ia tidak mau merusak pagi. Aha. Van Han berbalik, bersandar pada dada Sop Hong, mengusap mata mengantuk. Selamat pagi. Sapa lembut Liu Yetu. Baik. Ia menurunkan panci, menuangkan air panas ke kendi keramik. Lebih dari 10 menit kemudian, gadis itu kembali, menggulung lengan,
mengenakan celemek kain, cekatan sibuk di dapur. Aku hidup lagi. Liu Yemong membuka mata, langsung turun dari ranjang dan berjalan, kakinya sudah pulih. Liu Yetu menutup wajah, marah berteriak, kenapa teriak pagi-pagi? Kakak, suaramu lebih keras, kau juga membangunkan Sop Hong. Balas Liu Yemong. Lelaki yang terbangun hanya diam. Ayo, waktunya sarapan. Fan Han bertepuk tangan sambil tersenyum, dan hari ini kita mengunjungi Saudarin Han. Aha. Sop Hong menguap, bangkit dari kantung tidur. Aku tahu. Akhirnya bisa keluar lagi. Liu Yemong melompat senang, perasaan berjalan normal lagi sungguh indah. Sudah benar-benar sembuh? Tanya serius Liu Yetu. Tentu, aku bahkan bisa jungkir balik, mau lihat? Liu Yemong menggulung lengan, siap bergerak. Jangan, tenanglah, aku tidak mau kakimu yang lain patah. Liu Yetu cepat menghentikan, jungkir balik di dalam kabin sama saja cari mati. Ia bertanya datar, siapa bilang kau bukan bodoh? Aku yang bilang. Liu Yemong mengangkat kepala serius, lalu terdiam, merasa ada yang aneh. Cepat cuci muka, habis sarapan kita harus berangkat pagi. Potong Liu Yetu. Tapi... Sebelum menjawab, ia sudah didorong turun tangga. Masih terlalu bodoh. Mengantarnya pergi, Liu Yetu menggeleng kepala sambil menghela napas. Bab 693, milik siapa? Bawa sedikit daging, mari buat hotpot, tambah ikan asap dan sayuran. Fan Han mengambil bahan dari rak kayu, menghitung, lalu memasukkannya ke keranjang bambu Sop Hong. Fan Han, ambil daun mint. Liu Yemong mengambil roti dari gudang dan meletakkannya ke keranjang. Petik sedikit, bisa jadi saus. Suara Fan Han jernih. Baiklah. Liu Yemong berlari gembira ke kebun untuk memetik mint di tepi sungai. Liu Yetu melihat lalu tersenyum pahit. Fan Han, kau mau pindah rumah? Fan Han melambaikan tangan dan menjawab tenang. Tidak, ini hanya perlengkapan hotpot. Sop Hong tersenyum pahit, gadis itu bahkan belum melihat Saudarin Han. Liu Yetu melihatnya memasukkan garam dan minyak lalu berkata, sepertinya kita membantu lawan jadi kuat. Hehe, bagaimanapun yang pertama dan kedua milik kita, hanya tersisa yang ketiga. Fan Han tersenyum percaya diri, sejak tahu Sop Hong membunuh beruang dan harimau sendirian, keyakinannya bertambah. Liu Yetu tertegun. Apa ini sudah memutuskan tempat ketiga? Dalam lomba ini, bisa membantu kakak Mong berarti kualitasnya tidak buruk. Fan Han berkata sambil memasukkan lada bubuk. Ia berhenti, lalu menambahkan, meski tak tahu siapa peserta lain, tetap lebih baik daripada saudara Zhao. Liu Yetu kembali terkejut, apa dia masih dendam karena mereka pernah meremehkan Sop Hong di helikopter? Ini sudah cukup. Liu Yemong kembali dan menaruh mint rapi di keranjang. Ayo pergi. Sop Hong mengulurkan tangan pada Fan Han. Gadis itu dengan alami menggenggam erat. Dalam tatapan kagum saudari Liu, mereka berempat turun, menutup gerbang, lalu berjalan di sepanjang sungai. Kudengar di hulu, dekat sungai, ada orang juga. Kata Liu Yemong polos. Kalau begitu ikuti sungai saja. Sop Hong menuntun gadis itu. Liu Yemong mengerutkan alis, khawatir mereka tidak ada, kita bisa pulang dengan tangan kosong. Tidak apa, paling buruk kita bermalam di tepi sungai. Kata Sop Hong santai, awalnya ia ingin makan siang di sana lalu kembali sebelum gelap. Kalau begitu bagus. Liu Yemong lega. Liu Yetu memeriksa kaki adiknya, yakin benar sembuh, lalu tenang. Mereka berempat mengikuti sungai, jalan sudah dikenal, tanpa hambatan. Hampir 3 jam kemudian, terlihat pagar duri dan asap. Akhirnya ketemu. Liu Yemong senang. Ayo. Fan Han menarik napas dan menggenggam tangan Sop Hong. Di sisi lain, Saudarin Han sedang menyiapkan daging ular, baru saja kembali dari mencari sayuran. Kak, sudah lama kita tidak makan ular. Han Hungok jongkok melihat, berani makan tapi tak berani sentuh. Dulu di gunung, ayah kadang menangkap ular, saat itu ia baru berani makan. Bisa dibuat sup atau dipanggang, pasti enak. Han Hungok menjilat bibir. Ya, seperti kata kakak.
Han Tan Ngok tersenyum, lesung pipit muncul, menghindari kepala ular. Ah, aku dengar suara ngok. Dari luar terdengar teriakan, "Nhan Hungok, Nhan Tan Ngok, kami datang menjenguk." Itu suara Liu Yemong. Mereka saling pandang, terkejut lalu senang. Aku buka pintu. Nhan Hungok tersenyum lalu bergegas membuka pagar. Nhan Tan Ngok meletakkan ular di batu, berdiri dan mengikuti. Hehe, kami datang menjenguk dan berterima kasih telah menyelamatkan. Liu Yemong tertawa dan memeluk Nhungok. Nhan Tan Ngok keluar, terkejut melihat banyak orang. Menyebutnya menyelamatkan nyawa terlalu berlebihan. Kakimu sudah sembuh? Nhan Hungok melihat kaki Mong. Ya, dengan Sopong di sini, luka kecil bukan apa-apa. Liu Yemong bangga menarik Sopong untuk pamer. Sopong juga bisa pengobatan? Nhan Hungok terkejut, ingat betapa bengkaknya kaki. Kini hanya beberapa hari sudah bisa berjalan. Sedikit saja. Sopong mengangguk. Sungguh hebat. Mata Hungok bersinar. Senang bertemu lagi, apa kabar? Sopong menyapa Han Tan Ngok. Baik. Dia tersenyum sopan, bertanya-tanya kenapa banyak orang datang. Biar ku perkenalkan, ini kakakku, Liu Yetu. Liu Yemong menyingkir. Halo. Han Hungok menyapa takut-takut, lalu melihat saudari itu. Halo. Liu Yetu tersenyum dan menjelaskan, aku dan Yemong kembar. Dia berambut pendek, agak gila, mudah dibedakan. Kak, kenapa memperkenalkanku begitu? Liu Yemong manyun marah. Han Hungok menutup mulut tertawa. Bab 694, cocok untuk memasak sup. Fan Han melangkah maju, menggenggam tangan Han Hungok sambil tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Fan Han? Senang bertemu, aku mendengar Sopong menyebutmu. Han Hungok dengan hati-hati mengamati gadis di depannya. Sebaya dengannya, ia tak bisa menahan rasa kagum. Gadis itu benar-benar cantik, meski sudah lebih dari setengah tahun di alam liar, kulit dan rambutnya masih terawat. Aku tahu, jadi hari ini kami datang, senang sekali bisa mengenalmu. Fan Han merentangkan tangan dan memeluk Han Hungok erat. Kau, tidak menganggapku jelek? Han Hungok tertegun sejenak, matanya memerah. Tentu tidak. Kau tetap sangat cantik. Fan Han perlahan menyibakkan poni di dahinya, tanpa ragu meletakkan tangan di sana dan berkata tulus. Penampilan hanya untuk orang luar, tapi kecantikan dan kebaikan datang dari dalam. Peluk aku sekali lagi. Mata Han Hungok semakin merah saat ia memeluk gadis itu. Saudari Liu dan Sopong terkejut, kata-kata sedalam itu dari seorang gadis muda, benar-benar pantas disebut murid cerdas. Han Tan Ngok juga tersentuh. Justru orang-orang ini yang membantu adiknya melepaskan beban. Ia berbisik pada Sopong. Kami berencana pergi ke hilir beberapa hari lagi, tapi hari ini kalian sudah datang. Liu Yemong menepuk keranjang bambu di punggung Sopong dan tersenyum lembut. Hehe, biarkan aku menjamu kalian makan siang. Semua bahan sudah kubawa. Ah, itu terlalu baik, kalian yang bersusah payah mencari makanan. Mata indah Han Tan Ngok terbelalak kaget, lalu cepat melambaikan tangan menolak. Tidak sulit, sangat mudah, toh sudah kubawa, membawanya pulang malah repot. Liu Yemong melambaikan tangan santai, polos berkata. Kalau dibawa pulang, Sopong akan lelah. Liu Yetu mengatupkan bibir, tahu dengan kekuatan Sopong barang-barang ini bukan apa-apa. Ini? Han Tan Ngok sedikit mengernyit. Hehe, hanya sekali makan, aku datang untuk membalas budi. Kalau tidak dimakan malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak. Liu Yemong berakting sangat meyakinkan. Baiklah, kita makan di luar saja, dengan banyak orang masuk ke tempat persembunyian akan sesak. Sopong melihat ke tempat berlindung, ruangnya terbatas. Kalau begitu aku akan ambil kayu. Liu Yemong masuk ke hutan. Benar-benar ceroboh, hati-hati. Liu Yetu ragu sebentar lalu juga membawa kapak mengejar. Ia tak tenang membiarkan adiknya sendiri. Kau lebih kurus dariku, biar aku masak yang enak untukmu. Fan Han mencubit pipi Han Hungok, lalu menyingsingkan lengan baju dan menatap Sopong. Sopong, bantu dirikan tungku. Baik, itu mudah. Sopong menurunkan keranjang, menoleh sekeliling,
cepat menemukan batu besar. Sangat bagus. Van Han mengangguk puas. Di luar ini berbahaya, mungkin ada serigala di dekat sini. Han Tan Ngok memperingatkan serius. Haha. Van Han menutup mulutnya dan terkikik. Apa yang kau tertawakan? Han Tan Ngok bertanya heran. Selain serigala, ada beruang, harimau, macan tutul, ular piton, bahkan alienX dan rubah. Van Han mengulurkan jari, menghitung binatang buas yang pernah mereka temui. Van Han, benar ada begitu banyak binatang liar? Wajah Han Hungok pucat, melihat ke hutan dengan merinding. Tentu, kecuali alienX dan rubah, sisanya sudah pernah kami cicipi. Van Han tertawa cerah. Ah? Saudarin Han terkejut, jawaban itu berubah terlalu cepat. Apa maksudnya sudah dicicipi? Apa maksudnya? Han Tan Ngok bertanya ragu. Tepat seperti kata-kata, nanti akan kuberi kalian coba. Van Han berbisik misterius. Ia menepuk lengan Sop Hong dengan percaya diri. Jangan khawatir soal keamanan, mereka yang harus khawatir, karena nafsu makan kami besar, berapapun datang akan kami ambil. Hari ini mereka tidak muncul, mungkin menjaga tempat persembunyian. Van Han menjelaskan sambil tersenyum. Pertama cuci bersih bahan-bahan. Van Han mengambil daging dari keranjang, jongkok di tepi sungai untuk membersihkannya dari debu. Aku tetap merasa ini kurang baik. Han Tan Ngok berkata pasrah. Lebih dari 10 menit kemudian. Kami kembali. Saudari. Liu kembali membawa kayu. Pas sekali, mari mulai kaldu. Van Han menyalakan api dengan kayu dan rumput, lalu mengisi panci besi dengan air sungai dan meletakkannya di atas tungku. Ia mengeluarkan 2 tulang besar, tampak seperti tulang paha hewan. Sop Hong, tolong potong kecil. Van Han memiringkan kepala. Baik. Sop Hong mengambil kapak, membilasnya di sungai, menaruh tulang di atas kayu lalu menebas kuat. Bang bang bang. Pas. Van Han mengambil tulang, mencucinya lagi, memasukkannya ke dalam panci, lalu menambahkan tiram kering dan beberapa jamur. Apa itu? Han Hungok bertanya penasaran. Van Han menjelaskan sambil tersenyum. Itu tiram kering, digali di pantai, suatu hari kita bisa pergi bersama. Benarkah? Mata Han Hungok berbinar. Tentu, di sana ada banyak rumput laut, kepiting kelapa, kerang dan ikan. Van Han mengucapkannya fasih, menghitung dengan jari. Aku akan membawamu. Han Tan Ngok mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kalau pergi ke laut, panggil kami juga, jalannya melewati perkemahan kami, mudah ditemukan. Van Han berkata sambil menyiapkan bahan. Baik. Han Tan Ngok mengangguk. Van Han, tulang apa yang dipakai untuk sup tadi? Han Hungok bertanya penasaran. Ah, itu tulang paha harimau, sangat cocok untuk sup. Van Han menjawab santai. Bab 695, sebenarnya sangat sederhana. Ya, masih ada banyak, jika mau bisa datang ambil lain kali. Van Han menjawab santai. Keletak. Han Ruyu menelan ludah, seolah mengerti maksud ucapan Van Han sebelumnya. Han Qingyu tak tahan dan mengonfirmasi lagi. Kalian membunuh harimau? Van Han mengangkat bahu, menunjuk dagunya ke arah Sop Hong dan berbisik. Sop Hong yang membunuh, aku dengar kakakku bilang itu diinjak mati dengan 2 tendangan. 2 tendangan diinjak mati? Mulut Han Qingyu berkedut, apakah ini lelucon? Hehe, jangan ragu, Sop Hong hebat. Liu Yemong tertawa dan menepuk bahu Sop Hong. Kedua saudari itu saling pandang, melihat Sop Hong tidak menyangkal, benarkah? Baiklah, duduklah dulu, kita masih harus sibuk sebelum makan, kenapa berdiri saja? Van Han tersenyum mendorong. Baik. Han Qingyu sadar kembali dan menarik adiknya duduk. Kak Hu, bantu potong daging beruang dan harimau. Van Han lembut memberi perintah. Baik. Liu Yetu mengeluarkan daging beruang dan harimau dari keranjang bambu, juga daging rusa dan ikan asap. Daging beruang? Han Ruyu menutup mulut kecilnya kaget. Ya, tapi tidak selezat daging rusa. Aku hanya membawa sedikit untuk kalian coba.
Fan Han tersenyum lembut. Liu Yemong terkekeh. Hehe, ada juga daging serigala dan jakal, tapi sudah habis. Apa kalian hampir memakan semua hewan liar di pulau? Han Qingyu serius meragukan. Belum, kucing liar dan rubah belum, singa juga belum. Fan Han polos menjawab. Di pulau ini seharusnya tidak ada singa. Singa hidup di padang rumput? Liu Yemong menelan ludah dan bergumam. Penasaran apakah daging singa enak? Han Qingyu kembali terdiam. Apakah mereka seganas itu? Keletak-keletak. Panci besi mulai mendidih, air jernih berubah putih. Tambahkan sedikit minyak, tunggu sebentar. Fan Han membuka botol kecil berisi minyak nabati. Dia menuang sedikit ke dalam panci, menyerahkan botol itu kepada Han Ruyu dan berkata lembut, ini minyak nabati, kalian pasti belum pernah lihat, aku malas membawanya pulang, jadi kuberikan semua. Minyak nabati? Bagaimana kalian bisa punya? Han Qingyu terkejut lagi. Sop Hong yang memerasnya. Fan Han menjelaskan santai. Garam? Mata kedua saudari itu bersinar. Hehe, itu juga buatan Sop Hong. Wajah Fan Han bercahaya bangga. Sop Hong? Han Qingyu berbisik, mendengarmu, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Benar, dia juga bisa menggali kolam, menyembuhkan, memijat. Fan Han menghitung dengan jarinya. Itu agak berlebihan. Sop Hong cepat menyela. Kedua saudari itu terkejut, menatapnya dari atas ke bawah. Uhuk-uhuk, jangan percaya semua. Sop Hong batuk. Aku tidak akan berbohong. Fan Han manyun polos. Sop Hong tersenyum getir. Apakah dia akan membongkar semua rahasianya? Jangan bercanda lagi, cuci sayuran liar dulu. Fan Han menjulurkan lidah dan jongkok di sungai. Setengah jam kemudian, tulang dalam panci sudah menjadi kaldu kental, sup siap. Cepat duduk, bisa makan sekarang. Fan Han melambaikan tangan. Duduk. Liu Yemong menarik Han Ruyu untuk duduk. Han Qingyu ragu, tapi akhirnya duduk di samping adiknya. Oh, kalian punya sumpit? Aku lupa bawa 2 pasang lagi. Fan Han menghitung malu. Aku ambil. Han Ruyu segera berlari dan kembali dengan 2 pasang, memberikan 1 kepada kakaknya. Ya, daging buaya air asin. Fan Han mengangguk. Coba saja dan tahu. Fan Han menaruh mangkuk saus di depan kedua saudari dan berkata, ini saus, daging beruang dan harimau rasanya kuat, dengan saus lebih enak. Keletak-keletak. Panci terus mendidih. Baik. Han Ruyu memegang sumpit, bingung dengan banyak pilihan. Coba dulu daging buaya, cukup enak. Fan Han memasukkan sepotong ke panci. Terima kasih. Han Ruyu menjawab malu. Sama-sama, makanlah lebih banyak. Fan Han tersenyum. Han Qingyu melihat peralatan makan heran. Aku tidak salah, ini juga buatan Sop Hong? Benar. Liu Yemong tertawa. Sungguh? Han Qingyu menghela napas, bagaimana mungkin tidak hidup baik di alam liar begini? Dia bertanya pelan, Sop Hong, kau pasti murid. Jenius? Tidak, murid jenius sebenarnya ada di sampingmu. Sop Hong menunjuk dagunya ke Fan Han. Han Qingyu tidak mengerti. Fan Han sudah belajar sendiri semua pelajaran tahun pertama universitas. Sop Hong mengangkat bahu kagum. Sangat hebat. Han Ruyu menatap Fan Han penuh kagum. Sederhana, bagi murid jenius semua sederhana. Liu Yemong menggoda. Sop Hong menggeleng, mengunyah jamur. Jangan hanya bicara, daging buaya sudah siap. Fan Han menaruh sepotong lagi ke dalam mangkuk Han Ruyu dan berkata lembut, cepat, coba apakah enak. Bab 696, Kerja sama. Dia mengambil sepotong daging buaya, meniupnya agar dingin, mencelupkannya ke saus lalu memasukkannya ke mulut sambil mengunyah pelan. Han Hungok mengunyah 2 kali, matanya bersinar terkejut, lalu menoleh gembira dan berkata, kakak, daging buaya ini enak sekali. Benarkah? Han Tan Ngok merapatkan bibir, matanya tertuju pada panci besi tempat dia baru saja menjatuhkan sepotong daging buaya.
Sudah lama sekali kita tidak makan sesuatu yang sana ini. Han Hungok mengendus, meletakkan sumpit dan mangkuk. Hungok, ada apa? Van Han bertanya heran, kalau enak, makanlah lebih banyak. Han Hungok mengerutkan hidung dan polos menjawab, tidak, kalau sekarang aku makan makanan sana ini, nanti mulutku jadi manja. Semua terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Sop Hong dan saudari Liu ikut bungkam. Mendengar kata-kata adiknya, Han Tan-ngok meletakkan daging buaya yang baru saja dia ambil, wajahnya agak sepi, menatap makan siang mewah di depannya dan tersenyum pahit. Hungok tidak salah, kemampuan kita terbatas, kita tidak bisa makan enak begini setiap kali. Sebenarnya, belum tentu begitu. Sop Hong berpikir lalu berkata pelan. Kenapa kau berkata begitu? Han Tan-ngok bertanya bingung. Kerjasama? Kerjasama bagaimana? Han Tan-ngok mengernyitkan dahi, jelas tertarik. Tentu saja, kita menjelajah wilayah baru bersama, berburu bersama, hidup bersama. Sop Hong menjawab serius. Wajah Han Hungok memerah, dia berbisik, hidup bersama? Aku masih belum mengerti, kerjasama seperti ini bagi kalian boleh ada boleh tidak, bahkan kami mungkin menjadi beban, jadi sebenarnya kenapa? Han Tan-ngok bertanya serius. Maksudku, pada akhirnya hanya 3 tim yang bisa menang. Kau mengerti maksudku? Sop Hong melirik drone di atas dan berkata tenang. Mungkin kau belum tahu, tapi sekarang di pulau hanya tersisa sedikit tim. Cepat sekali. Bagaimana kau tahu? Han Tan-ngok bertanya kaget. Kisah ini panjang, akan kujelaskan nanti. Sop Hong melambaikan tangan lalu melanjutkan. Singkatnya, kalau kita bekerja sama, peluang menang terbesar. Kerjasama untuk masuk 3 besar? Mata Han Tan-ngok berbinar. Jika ucapan Sop Hong benar, maka aliansi memang meningkatkan peluang. Benar. Sop Hong mengangkat alis, mengambil sumpit, semua sudah dikatakan, kini tergantung pilihan Han Tan-ngok. Biarkan aku berpikir, aku belum bisa memberi jawaban pasti. Han Tan-ngok terdiam sejenak lalu mengangkat kepala. Bagaimanapun, keputusan ini tidak kecil. Tentu, masih ada hampir 5 bulan sebelum kompetisi berakhir, tidak perlu buru-buru. Sop Hong tersenyum mengerti. Saudari Liu saling berpandangan, menerima usulan Sop Hong, karena dengan cara ini mereka bisa bersatu menghadapi pihak luar, menambah peluang kemenangan. Sop Hong, kau juga bisa memanah? Han Tan-ngok bertanya terkejut. Sedikit saja. Sop Hong tersenyum rendah hati. Itu tidak benar. Sop Hong pemanah jitu, setiap tembakan mengenai sasaran. Liu Yemong menepuk bahunya bangga. Bukan sombong, tapi di klub panahan kami, tidak ada yang lebih hebat darinya. Baiklah, anggap saja ini penenang. Sop Hong meletakkan sumpit, berdiri, menepuk tangan lalu mengeluarkan busur komposit bertanduk kambing. Itu busur komposit? Boleh aku lihat? Mata Han Tan-ngok berbinar, baru menyadarinya. Busur bagus, tapi talinya kurang baik. Han Tan-ngok memeriksanya, wajah penuh suka. Tidak ada cara lain, kondisi di pulau terbatas, dipakai seadanya. Sop Hong berkata pasrah. Han Tan-ngok mencoba menarik, tapi dengan tenaganya hanya mampu setengah, sudah harus berusaha keras. Van Han mengingatkan pelan, hati-hati, jangan sampai terluka. Busur begini, kau bisa menarik penuh? Han Tan-ngok perlahan melepas tali, mengembalikannya. Kata-kata tidak cukup, mata melihat baru percaya. Sop Hong mengambil anak panah, meletakkannya di tali busur dan berkata, Yemong, pasang kayu sebagai sasaran. Siap, biar aku urus. Liu Yemong berlari, menaruh balok di atas batu 100 langkah jauhnya lalu berteriak, jarak ini cukup? Dengan jarak sejauh itu, bisa kena? Han Tan-ngok mengernyit, menatap kayu setebal pergelangan tangan di kejauhan, penuh ragu. Tenang, dia pasti kena. Van Han berkata percaya diri. Shiut. Saat mereka berbicara, Sop Hong sudah menarik busur, lalu melepasnya, panah melesat menembus udara. Duk. Di bawah tatapan kaget Han Tan-ngok, panah menancap tepat pada balok, menempel di batu. Benar-benar kena. Dia berbisik, tahu bahkan ayahnya yang berpengalaman berburu pun tak mampu. Sop Hong, 1 anak panah lagi.
Dari jarak 100 langkah, Liu Yemong kembali menaruh balok, lalu bersembunyi di balik pohon sambil berteriak. Shiut! Panah lain melesat, sekali lagi tepat mengenai sasaran. Bagaimana? Lumayan? Sop Hong mengangkat alis dengan bangga. Nhan Tan Ngok menarik napas dalam, lalu berkata tulus, sungguh hebat. Lebih hebat dari ayah dan kakak? Nhan Hu Ngok menarik tangan kakaknya. Nhan Tan Ngok tidak bisa tidak mempertimbangkan kembali usulan kerjasama, lalu memandang adiknya, melihat bekas luka bakar di pipinya, hatinya pun membuat keputusan. Bab 697, Selamat bergabung. Tidak akan terbuang, ini bahkan belum dimasak, masih bisa disimpan. Nhan Hu Ngok diam-diam menelan, berkata polos. Hu Ngok, ah. Fan Han mengambil daging rusa matang, mencelupkannya ke saus, lalu menyodorkannya ke mulut Nhan Hu Ngok. Nhan Hu Ngok menekan bibir, hidungnya sudah mencium aroma harum. Box. Tenggorokannya bergerak, dia menoleh ke kakaknya, mata bertanya diam-diam. Makanlah. Nhan Tan Ngok tersenyum, mengelus kepala adiknya. Kalau begitu aku tidak sopan. Nhan Hu Ngok tersenyum manis, membuka mulut menerima daging dari sumpit Fan Han. Puas, sangat enak, sangat kaya rasa. Nhan Tan Ngok juga mengambil sumpit, terharu, hampir setahun tanpa hotpot, kini makan lagi di pulau. Dia mengambil daging buaya, mencelupkan, lalu mengunyah. Bagaimana rasanya? Liu Yemong tertawa bertanya. Sangat lezat. Nhan Tan Ngok ditaklukkan oleh makanan, masih mengunyah, sudah menaruh daging rusa ke panci. Liu Yemong makan daging beruang, menghela, sebenarnya daging kambing di hotpot paling enak. Kalau mau, beberapa hari lagi kita berburu. Sop Hong berkata sambil menerima daging rusa dari Fan Han. Mata Nhan Hu Ngok membesar, menatap bergantian antara Sop Hong, kakaknya, dan Liu Yemong. Nhan Tan Ngok menggembungkan pipi, suara samar, apakah ada kambing di pulau ini? Ada, juga ada pohon durian, tapi musim ini belum matang. Liu Yemong berkata menyesal. Tapi jauh, apalagi setelah pindah perkemahan, sehari pulang pergi tidak cukup. Dia berpikir. Begitu ya? Nhan Tan Ngok menekan bibir. Juga ada sukun, mari kita panggang supaya kalian coba. Fan Han berdiri, mengambil buah sukun, menusuk dan memanggang. Nhan Hu Ngok penasaran, sukun, apa itu? Buah dengan rasa seperti adonan, lumayan enak. Liu Yetu menjelaskan. Sukun, terdengar lezat. Nhan Hu Ngok meletakkan sumpit, menunggu. Beberapa menit kemudian, kulitnya menghitam, aroma menyebar. Harusnya siap. Fan Han membuka buah, memotongnya, menaruh di meja. Nhan Tan Ngok mencicipi, wajah terkejut, pertama kali mendengar buah ini. Setengah jam kemudian, mereka duduk di tepi sungai, kenyang. Aku akan ambil abu, mencuci piring dengan itu sangat bersih. Nhan Hu Ngok berdiri, siap pergi. Hu Ngok, kami punya sabun. Fan Han cepat berkata. Ah! Dia berhenti, berbalik, kalian punya sabun? Ya, Sop Hong yang membuatnya. Fan Han mengeluarkan sabun. Dua kakak adik memeriksa penasaran, bagaimana membuat sabun? Dengan minyak dan abu? Bukankah makin berminyak, bagaimana jadi sabun? Nhan Hu Ngok bertanya penasaran. Aku tahu, abu itu basah. Liu Yemong berkata, mengulang kata Sop Hong. Aku masih tidak mengerti. Nhan Tan Ngok menggeleng. Singkatnya, minyak ditambah air abu jadi sabun. Liu Yemong tersenyum. Biar aku cuci, aku ahli ini. Nhan Hu Ngok duduk, memakai jerami dengan sabun untuk menggosok. Hei, Hu Ngok, ini kain. Fan Han memberinya sepotong kain, pakai ini, lebih bersih. Nhan Hu Ngok melihat, bertanya, ini juga kalian tenun? Luar biasa. Dia menyentuh pakaian kain Fan Han, lalu melihat jaketnya, panas di musim panas. Apakah ada yang tidak bisa kalian lakukan? Nhan Tan Ngok menghela, tekadnya makin kuat. Hehe, ini bukan apa-apa, di perkemahan kami bahkan ada hewan peliharaan kuat.
Liu Yemeng berkata misterius. Itu terserah padamu. Sop Hong tersenyum. Nhan Tan Ngok menatap mata Sop Hong, mengangguk, kami tidak punya banyak, hari ini kami ikut kalian. Sop Hong tertegun, senyumnya kaku, bertanya, maksudmu? Aku ingin bekerja sama, syaratnya masuk 3 besar, aku butuh uang untuk mengobati adikku. Nhan Tan Ngok berkata serius. Semoga kerja sama menyenangkan. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Sop Hong, kedua kalinya, tapi rasanya berbeda. Kak, kita pindah lagi? Nhan Hungo terkejut, baru selesai mencuci. Ya, aku akan berkemas. Nhan Tan Ngok berkata lembut, lalu masuk lagi. Bab 698, bukan hubungan kekasih? Saudari Liu saling melirik, setuju begitu saja? Kupikir dia akan mempertimbangkan lebih lama. Liu Yetu menggigit bibir dan berbisik. Liu Yemeng mengangkat bahu dan berkata, mungkin ada sesuatu yang menyentuhnya. Di tempat persembunyian, Nhan Tan Ngok menyimpan barang ke tas sulur. Tap tap tap. Nhan Hungok datang, menutup setengah gerbang dan bertanya, Kakak, kenapa tiba-tiba memutuskan? Tidak tiba-tiba, aku sudah pikir matang. Nhan Tan Ngok berdiri, menggenggam tangan adiknya dan berkata, tujuan kita menang lomba, masuk 3 besar, kerja sama menaikkan peluang. Tapi bukankah itu bergantung pada orang lain? Nhan Hungok khawatir. Ini kerja sama, walau hilang inisiatif, kalau menang tidak apa. Baiklah. Nhan Hungok mengangguk. Tenang, kakakmu pandai menilai, mereka bukan orang jahat. Nhan Tan Ngok mengelus kepala adiknya. Biar aku bantu. Nhan Hungok tersenyum, lesung pipi tampak, lalu jongkok membantu. Hampir 20 menit kemudian, kakak beradik Nhan keluar membawa tas dan ember. Sudah beres? Suop Hong berdiri dan bertanya. Ya, sisanya tidak penting. Nhan Tan Ngok mengangguk. Kalau begitu mari pergi. Suop Hong memanggul keranjang bambu, menggenggam tangan gadis, menuju hilir. Ah, sungguh? Nhan Hungok melihat tangan mereka bergandengan, bingung menoleh kakak. Tanya saja. Nhan Tan Ngok juga heran, bukankah Suop Hong dengan Liu Yemeng? Nhan Hungok mendekati Liu Yemeng, berbisik malu. Kak Yemeng, boleh tanya hal pribadi? Pribadi? Silakan. Liu Yemeng menjawab. Bukankah kau dan Suop Hong kekasih? Kenapa dia pegang tangan Fan Han? Nhan Hungok bertanya ingin tahu. Ah, benarkah tidak? Nhan Hungok terkejut. NK Box. Liu Yemeng melirik ke depan, menghela napas. Tentu tidak, kami hanya teman dekat, jangan tebak. Nhan Hungok bergumam, tapi setiap kali sebut Suop Hong kau tersenyum bangga. Liu Yemeng terdiam sejenak, menjawab, benarkah? Tidak, kau salah paham. Sayang sekali, Suop Hong memang luar biasa. Nhan Tan Ngok menghela napas. Fan Han juga hebat, dia sahabat masa kecilnya. Liu Yemeng tersenyum, mereka tumbuh bersama di panti asuhan, ikatan mereka kuat, cukup tahu itu. Mengerti. Nhan Hungok membuat gerakan kunci mulut. Pintar. Liu Yemeng lega. Menarik. Suop Hong bergumam. Apa katanya? Fan Han bertanya. Tidak, hanya memikirkan makan malam. Suop Hong tertawa. Fan Han tersenyum, menggoyang tangannya, berkata, aku sudah putuskan, malam ini makan pangsit. Ya, aku juga mau, tapi jangan aneh lagi, nanti mereka takut. Suop Hong mencubit gadis lincah. Tahu. Fan Han tertawa kecil. Hampir 3 jam kemudian, Palisade muncul di depan mata. Itu perkemahan kalian? Nhan Hungok membelalak, bahkan melihat rumah kayu, cukup besar. Ya. Liu Yemeng mengangguk bangga. Kalian yang bangun? Nhan Tan Ngok kagum, tempat ini butuh sebulan selesai. Krek-krek. Bayangan hitam muncul dari dalam perkemahan, terbang menyerang Suop Hong. Nhan Hungok panik, bersembunyi di belakang kakak. Itu apa? Nhan Tan Ngok pucat,
cepat menarik busur. Jelas? Han Tan Ngok mengernyit bingung. Krek-krek. Jelas terbang mendekat, menutup sayap, hinggap di lengannya, menggosokkan kepala. Swos. Jelas terbang lagi, berputar di atas perkemahan. Jelas seekor elang laut kepala putih? Hewan peliharaan kalian? Han Tan Ngok menelan ludah. Ya, dulu dia mencuri kelinci, lalu ditangkap Suop Hong. Liu Ye Meng menjelaskan. Hebat sekali. Kedua saudari kagum. Liu Ye Meng tersenyum misterius, kami juga punya Mao Qiu dan Gou Dan, nanti kalian lihat, hanya Gou Dan sering keluar. Hihi, Gou Dan adalah nama kecil Suop Hong waktu kecil. Liu Ye Meng berbisik. Ah, benarkah? Han Hungok tertarik. Tentu, Fan Han yang bilang diam-diam, juga cerita. Liu Ye Meng hampir lanjut ketika seseorang di depan tak tahan. Ehem. Suop Hong menyeringai, menoleh, Liu Ye Meng, kau bicara apa? Tidak, tidak apa. Liu Ye Meng gugup, mengalihkan pandangan. Itu pun bisa terdengar? Han Tan Ngok terkejut, jarak 3-4 meter, bisikan sekecil. Itu pun jelas? Bab 699, terburu-buru dalam asmara? Kita sudah tiba, inilah tempat kalian akan tinggal mulai sekarang. Sop Hong mendorong gerbang besar dan menuntun gadis itu masuk. Han Tan Ngok berhenti berpikir berlebihan. Dengan ragu dan penasaran, ia menggandeng adiknya dan mengikutinya. Wah, luas sekali. Han Hungok berseru pelan. Han Tan Ngok menatap lama, meragukan matanya sendiri, di dalam perkemahan bahkan ada kolam renang. Letakkan dulu barangnya, kalian tidak lelah. Fan Han melambaikan tangan di depan Han Tan Ngok. Ah, baik. Han Tan Ngok tersadar, menaruh beban rotan, lalu mengikuti gadis itu melihat-lihat. Ini ruang bawah tanah, di dalamnya kami simpan umbi roti dan talas, itu kolam, dan di sana kebun sayur. Fan Han memperkenalkan sambil menunjuk. Kalian bahkan menggali ruang bawah tanah. Han Tan Ngok terkejut. Fan Han mengangguk dan menjelaskan. Ya, Sop Hong bilang buah dan sayur liar awet lama jika disimpan di ruang bawah tanah. Apa itu? Han Hungok menunjuk kandang besar. Itu disiapkan untuk burung, tetapi sepertinya dia tidak suka. Fan Han menjawab santai. Ia melepas tangan kakaknya, berlari ke kandang kelinci, berjongkok, dan menggoda kelinci liar lewat jeruji. Ya, ada juga ayam hutan dan anak rusa. Fan Han menunjuk ayam hutan di kandang dan anak rusa yang melenggang. Kelinci ini gemuk-gemuk, kalian tidak memakannya. Han Tan Ngok heran bertanya. Bibir Han Tan Ngok melengkung pahit, jurang kualitas hidup ini memang tidak biasa. Baik, kalian baru datang, lihat-lihat dulu, aku akan menguleni adonan, malam ini kita makan pangsit. Fan Han tersenyum dan naik ke atas. Pangsit. Kedua saudari Han saling pandang, harapan berkilau di mata. Apakah ini semen? Han Tan Ngok menyentuh lantai di tepi kolam, masih ragu. Dari bawah rumah panggung terdengar suara Han Hungok. Kak, di sini ada bak mandi besar. Hungok, Tan Ngok, kalian sedang apa? Cepat naik. Liu Ye Mong mencondongkan tubuh di jendela dan memanggil. Datang? Han Hungok menjawab polos. Han Tan Ngok menarik napas dalam, menatap bak mandi dengan enggan, lalu berbisik. Ayo naik ke rumah kayu. Baik. Han Hungok mencium bajunya, menoleh lagi ke bak mandi, lalu naik dengan setengah hati. Kretek. Pintu terbuka, kedua saudari masuk membawa barang. Taruh dulu di rak kayu, nanti kita rapikan. Liu Ye Mong berkata, lalu mengeluarkan 2 mangkuk porselen baru sambil tersenyum. Mau teh hangat, baru saja diseduh. Jangan tegang, santai saja, anggap rumah sendiri. Sop Hong membawa teh hangat dan berkata lembut. Ya. Han Tan Ngok menjawab lirih, namun ia tetap sulit benar-benar rileks. Ia menelusuri isi kabin, dari ranjang besar hingga sekat, lalu tungku, lantai semen, meja, bahkan kamar kecil. Ada kamar kecil juga. Matanya berbinar. Ya,
Hebat kan? Liu Yemong tersenyum riang. Han Tan Ngok masuk, tidak ada bau tak sedap seperti yang dibayangkan, malah ada wangi mint tipis. Ia menunduk rak dinding tempat semangkuk porselen berisi beberapa bola hijau tua sebesar telur. Apa ini? Ia bertanya penasaran. Wewangian herbal buatan Sop Hong. Liu Yemong menjelaskan. Daun mint ditumbuk untuk diambil minyaknya, dicampur bubuk arang, lalu dibulatkan. Benar-benar tidak ada yang tidak bisa dilakukan Sop Hong. Han Tan Ngok menghela napas penuh rasa. Siapa yang bertahan hidup di alam liar namun menggali kolam renang dan memelihara hewan, siapa lagi yang menguasai begitu banyak keahlian? Di ruang observasi, Hamin dan yang lain kebetulan menyaksikan siaran langsung Sop Hong. Aku tak menyangka Saudarin Han akan bekerja sama dengan Sop Hong, di luar dugaanku. Hamin menyilangkan tangan dan mendesah. Tersisa hanya 6 tim, sementara Sop Hong sudah punya 3 tim sekutu. Sepertinya yang lain kecil peluangnya. Fuong Lam juga mendesah. Hamin menggeleng pelan. Kecuali saudara Triu dan Tran Chihai bekerja sama lagi dan merangkul Lam Kuok, masih ada sedikit peluang bersaing. Saudara Triu sudah berseteru dengan Tran Chihai, bagaimana bisa bekerja sama lagi? Fuong Lam meragukan. Kelapangan hatinya. Memang tidak mungkin, kedua pihak pada dasarnya telah putus hubungan. Hamin menggeleng dengan senyum kecut. Haha, Guru Has sudah bilang, sekalipun bekerja sama lagi, peluang menang hanya setipis selapis. Ngotan Nguyat berkicau. Hahaha. Hamin tertawa lepas, komentar yang menggoyang opini lebih baik dipersingkat. Itu akhirnya menguntungkan Sop Hong. Ngotan Nguyat bergumam. Kenapa begitu? Hamin bertanya ingin tahu. Kedua saudarin Han bergabung, kini di sisinya ada 2 kecantikan lagi. Layar terlihat penuh gadis jelita. Ngotan Nguyat menunjuk monitor sambil menggoda. Sudut bibir Hamin berkedut, ia tidak menyangkal rasa iri. Di dalam kabin, Han Hungok melihat Mao Chao tidur di balok. Itu Mao Chao. Liu Yemong berjinjit untuk menurunkannya, tetapi kurang sedikit. Chao dan itu tupai, mungkin sedang sibuk, terburu-buru dalam asmara di luar, beberapa hari sekali baru pulang. Liu Yemong manyun, menampakkan ketidakberdayaan. Bab 700, Pria Sempurna. Kau akan lihat. Fan Han membawa mangkuk tanah liat dari rak kayu, mengambil tepung halus untuk membuat roti dan pangsit. Han Hungok bertanya penasaran, apakah ini tepung gandum? Fan Han menggeleng dan menjawab polos, bukan, ini bubuk cana India. Kalau begitu biar aku bantu. Han Hungok bersemangat menggulung lengan bajunya. Baik, tapi pertama harus cuci tangan. Fan Han memberinya sabun dari keranjang bambu. Baiklah. Han Hungok mengambil sabun dan turun. Perlu aku lakukan sesuatu? Han Tan Ngok menggosok tangan gugup, tidak tahu harus apa. Sop Hong berpikir lalu tersenyum, hari ini cukup istirahat, sebenarnya tidak banyak yang harus dilakukan. Baiklah. Han Tan Ngok membuka mulut, akhirnya hanya mengucapkan 2 kata dengan pasrah. Sop Hong minum teh panas, lalu mengambil kapak dan turun. Ia masuk ke gudang, memilih beberapa kayu gelondongan dan membawanya ke halaman, berencana membuat ranjang besar, kalau tidak malam ini Saudarin Han harus tidur di lantai. Ia melihat ke langit, kurang dari 1 jam sebelum gelap. Liu Yemong turun dengan gergaji, bersemangat berkata, Sop Hong, biar aku bantu. Baik, potong dulu kaki ranjang. Sop Hong tersenyum. Serahkan padaku. Liu Yemong menepuk dada, meletakkan kayu di rak, menginjak lalu menggergaji. Hati-hati. Sop Hong mengingatkan. Aku tahu. Liu Yemong menjawab. Segeran Han Tan Ngok turun, penasaran bertanya, kalian sedang apa? Tentu membuat ranjang untuk kalian, kalau tidak malam ini tidur di tanah. Sop Hong menjelaskan. Tak perlu repot begitu. Han Tan Ngok menggigit bibir, malu berkata, tidur di lantai juga baik, rata dan tidak lembab. Tidak repot, akan selesai cepat. Sop Hong berkata sambil mengerjakan bambu. Kalau begitu aku juga bantu. Han Tan Ngok menggulung lengan dan mendekat. Baiklah. Pipinya memerah, ia jongkok menahan kayu di bawah kaki Liu Yemong.
Mereka bertiga sibuk di halaman, waktu berlalu, matahari tenggelam di balik gunung barat. Malam turun, hanya kerangka ranjang selesai, papan masih kurang. Sop Hong, jangan terburu, makan malam dulu. Liu Yetu memanggil dari jendela. Ia melihat ranjang setengah jadi lalu berkata lembut, bawa ke atas dulu, setelah makan kita lanjutkan. Kalau begitu aku bawa bambu, ranjang serahkan padamu. Liu Yemong mengangkat bambu dan naik. Aku bantu, itu berat. Han Tan Ngok berkata lembut, kerangka ranjang berbobot lebih dari 100 pon, satu orang akan kesulitan. Tak perlu, cukup bawa alat saja. Sop Hong menjawab lembut, lalu dengan mudah mengangkat kerangka ranjang dan naik. Sungguh kuat. Han Tan Ngok sedikit membuka bibir, cepat mengambil kapak dan gergaji mengikutinya. Di dalam rumah kayu, Sop Hong meletakkan kerangka di samping dinding, menyisakan ruang. Duduklah, kita bisa makan. Han Hu Ngok menata meja. Baik. Liu Ye mau menepuk tangan dan duduk. Fan Han meletakkan pangsit di meja, batu kecil lalu tersenyum. Kakak Mong, kau lupa sesuatu? Ah, aku harus cuci tangan. Liu Yemong berkata serius dan turun. Sop Hong tertawa lalu ikut. Han Tan Ngok melihat tangan kotor, diam-diam ikut turun. Segera mereka duduk mengelilingi meja kayu, di depan mereka pangsit berkilau dan sup panas. Enak sekali. Han Hu Ngok mengambil pangsit, melihat kulitnya berkilau. Ia ragu lalu memasukkannya ke mulut, kulit pecah dan aroma daging memenuhi mulutnya. Han Hu Ngok menutup mulut dan berseru, sangat lezat, pertama kali aku makan pangsit sana ini. Mengapa begitu enak? Han Tan Ngok bertanya. Hehe, di sini Sop Hong dan Fan Han masak paling enak. Liu Ye mau memuji. Fan Han tersenyum, jangan remehkan Sop Hong, dia masak lebih enak. Benarkah? Han Tan Ngok menatap terkejut pada Sop Hong, sulit percaya pria sempurna bisa memasak. Tentu, suatu hari kau akan mencicipi. Liu Ye mau menambahkan. Fan Han mengangguk, ya, akan ada. Baik, besok sarapan biar aku masak. Sop Hong tertawa. Hehe, setuju. Fan Han tersenyum. Sop Hong mengusap lembut kepalanya, cukup katakan apa yang ingin kau makan, aku akan buat. Semuanya. Kalau pangsit tak mengenyangkan, makanan anjing pun bisa kenyang. Liu Ye Mong mengerutkan hidung bercanda. Fan Han memerah, cepat mengalihkan, coba ini, kue isi sayur liar dan daging buaya. Saudarin Han saling pandang, melihat kegembiraan di mata, hidup di sini terasa nyaman. Saat makan malam, mereka berbagi pengalaman di pulau. Jadi sudah ada pengamat datang. Han Tan Ngok mengangguk, tak heran Sop Hong tahu berapa peserta tersisa. Bukan hanya pengamat, bahkan televisi mengirim orang merekam dokumenter. Fan Han menambahkan. Liu Yetu berdiri membersihkan, bersiap mencuci. Biar kami bantu. Saudarin Han berdiri bersama dan merapikan meja. Baik. Liu Yetu tidak menolak, seperti kerja sama alami, seperti dulu dengan adiknya.